Kalau lo mau heal, you Hmm. need to accept you cannot be a victim all the time. Yang paling penting masalah financial, being wealthy itu is intentional, not by accident. Satu rule yang udah dibuat sama 70-80 tahun, di mana lo bisa ngambil satu bongkahan duit investasi, yang lo bisa ambil duitnya nggak bisa habis. Ya kan? Pay yourself first. Dan konsep ini namanya adalah zero based budgeting. Every single money that you earn itu punya posnya sendiri-sendiri, ndak? Yang menurut gue adalah investasi terbaik yang everybody needs to do. Itu adalah investasi, mungkin klise, tapi intinya lo harus investasi ke diri lo sendiri. Karena abundance itu regardless how much you earn itu harusnya lo feel abundance. Tapi gue selalu percaya kayak ketika lo plan something dan lo usaha ke arah sana kerja keras, biasanya jalan-jalannya dibuka tuh gitu. Inilah alasan kenapa gue pilih ETF. Nomor satu adalah investasi nggak boleh rugi. Investasi nggak boleh pakai utang. Oke? Yang keempat, investasilah pakai uang dingin yang lo nggak pakai 10 tahun ke depan. Permainannya berarti lebih kayak ke kesabaran ya? 100% sabar di dalam market is more important than timing the market. To fix the outside problem, you need to go inside dulu. Confidence came from evidence. We need to win in this money game. We need to win in this money game and we need to win by intentional action. Welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Episode kali ini akan ngebahas seputar financial, lebih tepatnya financial healing towards 40-ish. Bersama Pandeka Perkasa, SECOM MBA Certified Financial Planner, ETF, US and Global Stock Expertise, yang sekarang juga masih aktif sebagai Associate Vice President di Global Company di Singapore, yang juga punya channel edukasi finansial di semua lini social media, termasuk YouTube, dengan followers dan subscribers itu sebanyak 300.000 lebih di berbagai platforms. Itu luar biasa. Selamat datang Pandeka Perkasa aka Deka. Thank you Anda for having me. Thank you so much lo udah meluangkan waktu di waktu yang sangat tight ini ya. Siap. Karena Deka ini tinggalnya itu di Singapura ya Dek ya? Iya, udah hampir 12 tahun di sana gitu. Sekarang ya lagi mudik nih kan udah mau lebaran jadi ya mau ketemu keluarga. Yes, kita syuting nih di hari ke-27 Ramadan ya. Masya Allah. Dan di waktu yang singkat ini lo di Jakarta banyak agenda gitu kan, masih nyempetin kesini, thank you banget. No, very happy to be here. Yeah. Tapi emang wajib sih, nama juga kita emang udah temen dari zaman SMA ya kan. Jadi kayaknya nggak afdol gitu kalau lo nggak main ke podcast gue. Beh, mantap. Oke, happy banget di sini. Ya. Tapi boleh dong sebelumnya di-share gimana nih kabar financial lo menjelang 40 tahun? Alhamdulillah sih very very blessed gitu ya. Looking back gitu, all these years gitu, gue mulai dari nothing dan segala macamnya. Jadi very very blessed, feel lucky gitu to be where I am at right now. Paling yang kedua sekarang sih fulfillingnya lebih ke arah how can I be useful for others gitu, how gue bisa buka lapangan kerjaan buat orang lain gitu ya, terus juga gue bisa bantu banyak orang merubah finansial mereka gitu. Jadi sekarang gue kayaknya it's time to give back. Itu kayaknya itu sekarang poinnya lebih fulfilling gitu. Itu sih sekarang yang gue rasain. Oke, nah ini penting banget ya karena emang pas ya di usia kita yang tahun ini nih FYI kita kan seangkatan ya. Pas banget tahun ini tuh 40 tahun nih kita ya. Insya Allah kita udah kepala 4. Dan gue lagi butuhnya banget untuk konsultasi seputar financial. Kalau kemarin nih di 2024 gue memulai podcast ini gitu kan, dan emang entah kenapa diarahkan pembahasannya itu spesifik ke healing gitu akhirnya. Sampai akhirnya di 2025 awal itu gue mengalami sendiri kondisi titik terendah yang akhirnya semacam urgent healing gitu. Mostly tentang emotional. Tapi emang itu kayaknya gak lepas juga dari financial. Akhirnya financial juga harus masuk ke momen healing gitu. Ada periode healingnya juga nih financially. Apalagi menjelang umur 40 tahun ini. Nah dari lo dulu deh mungkin boleh share nih. Kalau journey financial lo tuh kayak gimana sih? Gue kan sebenarnya kalau kita zaman SMA waktu itu ndak ya. Gue berasal dari keluarga yang berkecukupan lah gitu ya. Gak lebih banget gak kurang banget, berkecukupan. Tapi intinya kalau gue mau naik mobil bisa, mau ngajak pacaran bisa gitu ya. Jadi ada lah duit gitu kan. Gak pernah ngerasa kekurangan duit. Sampai akhirnya waktu itu nyokap gue sakit kanker gitu. Jadi at some point tuh gue
kayak nggak punya duit sama sekali, intinya gitu. Semua udah dijual buat biaya kesehatan, biaya hidup, bokap gue udah nggak kerja lagi dan seterusnya gitu kan. Jadi kayak hit the rock bottom tuh kayak pas kuliah lah gitu kan. Terus Wow, juga cepet juga ya rock bottomnya. cepet banget, kayak flip and around itu sebenarnya compounding itu sih nggak berasa. Dari zaman lulus kuliah sampai akhirnya lulus SMA sampai 2 tahun kuliah tuh kayak 3 tahun itu kayak ngegulung aja, defisit keuangan gue tuh menggulung gitu. Akhirnya ini jual, ini dijual, udah tinggal satu rumah aja gitu. Dan akhirnya sempet gue kayaknya momen down-nya itu adalah nyokap gue udah kayak sakit banget. Terus guanya juga kagak bisa bayar kuliah, kos-kosan gue belum lunas. Itu kayak what's happening in life gitu kan, kayak itu udah rock bottom gitu. Sampai akhirnya ya nyokap gue meninggal gitu. Dan gue sadar bahwa kayaknya semua tuh it's on you gitu. Lo gak bisa depending ke siapapun gitu. Lo cuma bisa depending ke lo sendiri. Lo ngerubah hidup lo sendiri, sama lo percaya sama Tuhan bakal kasih jalan nih kalau lo usaha. Ya udah akhirnya gue lulus kuliah salah satu yang paling cepat gitu ya. Gue lulus kuliahnya juga cum laude gitu. Itu yang bisa gue lakuin aja gitu. Dan akhirnya gue minjem duit ke tante gue buat bayar kuliah gitu ya. Sampai hari ini gue masih deket sama tante gue gitu. Karena sekarang bokap nyokap udah gak ada. Dan akhirnya gue dapet kerjaan gaji UMR. Nah kalau orang pada komplain gaji UMR, gue tuh kayak bersyukur banget waktu itu, merasa bahwa gue akhirnya punya penghasilan walaupun cuma gaji UMR gitu. Jadi habis gaji UMR akhirnya gue terus nambahin skill dan kemampuan gue, dan akhirnya gue pindah ke multinational company, akhirnya gue bisa keluar negeri gitu ya. Akhirnya sampai sekarang gue ngerasa ya proses healing keuangan gue itu adalah sebenarnya ketika lo sadar bahwa ya lo harus move on. Lo harus terima keadaannya, tapi lo tetap harus kerja, tetap meningkatin skill. Lo fokus ke apa yang bisa lo lakuin aja. Gitu sih. Jadi sampai hari ini dari gaji UMR gue udah happy, sampai hari ini pun gue happy gitu. Jadi rock bottom gue ya udah waktu nyokap gue sakit cancer lah gitu sih, Nda. Oke, guidance lo tuh apa waktu itu? Sampai kok kayaknya perjalanannya tuh apa ya, uplifting gitu gue memantaunya. Apa nggak segitunya? Apa ada naik turunnya? Yang namanya life is always up and down gitu kan. Even ketika lo udah punya billions of rupiah of your money, or millions of dollars gitu, tetap aja pasti ada cobaan. Intinya namanya juga hidup kan. Cuman gue itu ingat ceritanya Nabi Adam yang which is semua orang tahu. Yang mana nih? Jadi bawa-bawa agama nih. Tapi intinya ceritanya tuh menurut gue modern banget. Padahal kan sebenarnya Nabi Adam diturunin kan jadi zaman pertama banget tuh. Dia diturunin kan sebenarnya gara-gara dia ngambil buah yang gak harus diambil, udah dikasih tahu sama Tuhan, jangan ngambil itu. Tapi dia digodain sama iblis, akhirnya diambil, makanya diturunin dari surga ke dunia gitu kan. Iya. Tapi ceritanya itu sebenarnya modern dan menarik banget. Doanya dia gini, ya Tuhan, gue emang salah. Tapi kalau gue gak ambil ini jadi pelajaran, gue jadi orang yang merugi. Gak ada satu bait pun dari doanya si Nabi Adam yang bilang bahwa ini salahnya iblis, gue digodain iblis. Dia tuh gak jadi victim, tau gak lo. Nah hari gini, itu kan kejadian udah lama banget ya. Dari zaman bumi baru jadi gitu kasarnya. Tapi dia udah tahu bahwa kalau lo mau heal, you need to accept you cannot be a victim all the time. Hari gini anak muda zaman sekarang, ya terang aja nih pemerintahnya begini sih. Ya terang aja macet sih. Ya terang aja soalnya kan keluarga gue gak pernah ngajarin gue. Ya terang aja kan si dosen gue kayak gini, gue salah ngambil jurusan. Everything is being blamed except yourself gitu. Jadi ya ketika semua itu terjadi, gue cuman paham bahwa Nabi Adam aja dia gak nyalain iblis, udah jelas-jelas iblis yang nyalain dia. Makanya even negara Jepang dia gak pernah bilang gini, gara-gara Amerika nih Amerika ngebom gue jadi gak bisa sukses. Gak pernah satu kata itu pun terkeluar dari mulut orang-orang Jepang. Kan Hiroshima Nagasaki yang dibom kan. Mereka banyak bukan orang Islam, tapi intinya dia menjalankan nilai-nilai dari Nabi Adam dan Islam ke dalam kehidupan dia. Jepang saja jadi satu yang paling modern. Kenapa? Dia move on. I'm not a victim of myself. The past is the past. Let's move on. Let's see what we can do now. Jadi gue dari zaman itu gue ngerasa kayak so okay, I'm accepting this situation. Let's move on. Let's see what the future's ahead. Gitu aja. Jadi trying to be positive aja. Jadi proses untuk lo akhirnya ngejalanin hidup lo gitu ya. Mengarahkan, menemukan kompas lo gitu. Itu dari literasi juga berarti ya. Kayak lo gimana nangkep esensi dari literasi itu. Bener. Jadi ya gue selalu gak mau gue jadi victim. Apapun yang terjadi gak mau lo jadi victim. Just move on. It's okay.
It is life. Shit happens gitu kan. Ya udah gitu, lo jalanin aja gitu. Itu sih gue selalu mindset gue kayak I'm just trying to what I can do aja. Within my something that I can do, udah gue fokusnya ke situ aja. Gitu sih. Karena kan sebenarnya kalau background lo sendiri tuh ilmu komunikasi ya. Cuma akhirnya jadi paham banget tentang financial, itu kan kayak nggak semua orang, apalagi di tahun itu gitu ya. Financial literacy sekarang mungkin jauh lebih bagus, apalagi udah ya digital juga udah semakin canggih. Pada waktu itu kan kayak jujur nih, ini kalau gue boleh sharing gitu ya, gue aja baru gue menyadari gitu kalau sebaiknya kalau kita ada utang di kartu kredit itu langsung dilunasin. Karena kalau enggak lo harus bayar bunga. Itu gue akhirnya belajar sendiri gitu. Dan nggak banyak ternyata orang yang kayak gitu. Di angkatan kita nih generasi milenial ya. Banyak orang yang kayak ya udah gue pakai yang minimum aja deh gitu. Kan supaya gue mungkin saldonya masih lebih banyak gitu. Tapi kayak esensi untuk, tapi kalau misalnya lo harus bayar bunganya bulan depan, ini bunganya lumayan banget lah, gue sih nggak rela nih gitu. Tagihan let's say berapa 1,5 juta terus gue mesti bayar bunganya tuh 200.000 bulan depannya. Kayak ada nggak relanya itu tuh gitu. Dan itu gue tangkap sendiri gitu, nggak yang ada kayak bacaan atau ada orang yang ngasih tau gue pada waktu itu gitu. Nah lo sendiri tuh journey-nya gimana sih untuk edukasi diri lo terkait financial, apalagi background lo itu bukan dari ekonomi gitu. Ya karena gue dari dulu suka duit. Siapa sih gak suka duit ya, tapi ya. Tapi intinya karena gue pernah susah, pernah seneng, terus pernah susah, terus akhirnya gue gak mau susah lagi. Jadi gue belajar kan, baca buku dan seterusnya gitu kan. Sebenarnya walaupun dulu belum ada banyak digital, which is sekarang lebih gampang gitu ya. Ya dulu gue memperkuat gue dengan skill dan belajar buku. Tapi menurut gue juga sekarang lagi bikin buku juga, mudah-mudahan bisa keluar akhir tahun. Tapi intinya ada 7 level of investing yang menurut gue everybody needs to know. Even people start from young age lah intinya gitu. Tapi nomor 1 yang tadi lo bilang tuh benar. Nomor 1 adalah pertama mindsetnya dulu dibenerin. Bahwa lo kalau masalah duit itu sebenarnya simple. Dari zaman gue gaji UMR, gue selalu bisa nabung. Gue bisa beli mobil, gue bisa akhirnya nikah, ada tabungan 100 juta dan seterusnya gitu ya. Tapi karena prinsip gue apa? You need to live below your means. Lo gak bisa pengeluaran lebih besar daripada masukan gitu. Jangan besar pasak daripada tiang gitu ya. Jangan kebanyakan pamer, jangan kebanyakan gaya. Jangan kelamaan di tempat pedal, lu pengen beli pedal yang lebih mahal tapi lu gak bisa main, tapi lu pengen gaya doang gitu loh. Padahal lu gak punya duit misalnya gitu ya. Padahal susah gak bisa mainnya juga gitu. Raketnya doang mahal exactly. Ini nomor 1 sebenarnya mindsetnya adalah you need to live below your means. Dan satu lagi mindsetnya adalah kalau lu mau kaya, lu harus kerja. Lu harus punya skill yang dihargain sama orang. Sebelum lo ngomongin investasi apapun, yang pertama itu adalah mindset lo dulu gitu. Mindset adalah live below your means. Hidup di bawah penghasilan. Sama lo kalau mau kaya lo harus kerja. Lo gak bisa main kripto, lo gak bisa main saham, biar lo jadi kaya. Gak bisa. Solusi lo gak bisa. Lo harus punya modal, harus kerja. Lo harus hidup di bawah penghasilan lo. Lo harus terus ningkatin penghasilan lo. Yang kedua, exactly what you're telling me. Lo harus bayar utang dulu sebelum investasi. Gitu, sama kayak nafas sebenarnya. Makanya insya Allah gue bikin bukunya judulnya Nafas Kekayaan, bahwa yang berbau sama finansial itu sama kayak nafas. Kalau lo mau nafas, lo mikir nggak? Kalau lagi nafas lo mikir nggak? Nggak mikir kan? Iya, mostly nggak. Mostly nggak. Lo kan, aduh gue harus narik terus keluarin lagi, gue harus narik. Enggak kan? Nah tapi to be able supaya lo nggak mikir, supaya duit lo masuk terus secara otomatis, the first 2 steps nanti kita bahas sampai ke 7. Tapi karena kita masih di awal, gue bahas yang 2 dulu. Supaya nafas lo enak, oksigen lo harus banyak. Ya kan? Oksigen lo tuh apa? Oksigen lo tuh adalah kerja. Mindset hidup lebih dari kecil daripada penghasilan lo. Yang kedua, supaya lo kagak sesek, lo jangan kebanyakan polusi. Polusi lo tuh apa? Polusi lo tuh utang. Lo fokus kedua itu aja. Kalau lo udah bisa master 2 itu, kesononya jadi lebih enak. Make sense gak sih? Nggak? Banget. Ya kan? Iya, jadi emang apa ya, prinsipnya sebenarnya basic banget basic gitu kan. Banget, tapi lu kebanyakan gaya gitu kan. Lu ngeluarin sesuatu yang lu nggak mampu, intinya gitu kan. Ya lu harus hidup lu harus kerja gitu. Lu kalau nggak punya penghasilan, sorry itu sih lu harus kerja, lu harus belajar lagi. Kalau lu gaji UMR terus, there's something wrong about you. I'm so sorry gitu. Blame yourself, don't blame the environment. Kapan lo terakhir belajar? Kapan lo terakhir baca buku? Kapan lo terakhir naikin skill lo? Kapan lo terakhir les? Gue sampai hari ini masih terus belajar kok. Gue tetap masih ambil S2, gue tetap ambil sertifikasi.
Itu gue tetap belajar dari buku semampunya gue aja. Tapi you need to continue that progress supaya penghasilan lo naik, supaya investasi lo makin naik. Tapi first two-nya mindset sama lunasin utang. Iya dong. Ya berarti ini kayaknya decision lo tuh towards financial tuh kayak mantep gitu ya. Iya, alhamdulillah sih Nda. Gue kayak along the way gitu gue ketemu mentor-mentor yang ngarahin gue dan seterusnya gitu ya. Gue ketemu sama orang-orang yang baik sama gue gitu, yang care sama gue segala macam. Gue ada sisi, gue ngerasa kayak Tuhan ngarahin gue lah gitu. Cuman kalau gue bicara mengenai quote yang paling penting masalah financial, being wealthy itu is intentional, not by accident. Jadi ketika lo intentional, gue ngerasa selalu Tuhan ngasih orang-orang jalan-jalan terbaik untuk ngasih tahu lo, ngarahin lo ke jalan yang benar gitu. Jadi gue dari dulu udah tahu bahwa I want to be rich, I want to have this much, I want to buy this thing. Like gue setiap akhir Desember gitu, my mindset was always like, what else can I do, what can I learn, gitu dan seterusnya gitu. Itu apa yang udah gue syukurin kemarin ke belakang dan seterusnya. Jadi everything itu gue intentional banget gitu. Bener-bener gue planningin sesimpel kayak pengeluaran gue berapa aja, berapa sih duit gue pas mau pensiun, berarti sebulan gue harus invest berapa. Everything itu intentional. Gak ada orang tiba-tiba kaya, kok tiba-tiba gue jadi kaya nih, tiba-tiba gue punya 1 miliar, tiba-tiba gue punya 10 miliar. Gak ada, everything itu intention. Every single day your action itu towards your plan. Makanya lu gak akan nyampe ke plan lo kalau lo aja gak tahu lo mau kemana. Intinya gitu kan. Kalau dari yang gue amatin dan dari yang gue alamin gitu ya, mungkin kadang logik kita nih towards financial itu kayak udah fix gitu. Kalau emang kita terbiasa dengan berpikir simple gitu ya. Cuma kadang itu bertolak belakang sama our emotional journey. Kayak misalnya nih, gue tahu gue cuma ada duit 100.000 dan ini cukup dan ini adalah jatah gue selama seminggu. Misalnya zaman kuliah dulu. Tapi gue pengen banget nih beli kopi yang harganya 50.000 gitu. Tapi karena udah kayak kepengen banget gak tahan gitu kan. Akhirnya udah deh gue beli aja gitu. Nah berarti ini lo ngalamin gak sih kayak apa ya, kontradiktif gitu antara plan untuk finance lo sama untuk kayak lo meregulasi emosional lo gitu. Sempet gak kayak ngalamin kontradiksi gitu? Sempet. Dan banyak kayak klien-klien gue gitu ya. Kan sekarang gue buka konsultasi one on one gitu kan. Buat teman-teman di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri yang mereka mau gue bantu ubah perjalanan finansial mereka. Nah orang-orang yang biasanya kayak gitu, yang punya 100.000 sebenarnya buat seminggu jadi kepake 2 hari, biasanya dia nggak tahu mau kemana, dia nggak tahu finish line itu di mana. Contoh misalnya, kalau banyak nih orang gue ketemu, Mas aku tuh investasi di Mas, aku investasi di sini, reksadana, aku investasi di sini, but where do you wanna go gitu? Terus akhirnya atau Mas, aku udah masukin ke duit sini, tiba-tiba kepake. So where do you want? Apa sih end goal lu tuh apa sih gitu? Nah makanya ada satu aturan namanya 4% rule, pernah dengar kan Anda? Takut salah. Oke, tapi intinya kan 4% rule adalah apa sih definisi kaya itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya adalah bebas. Sebenarnya kan definisi orang bebas beda-beda. Yang tinggal di desa, yang tinggal di Singapura, yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di mana-mana tuh beda-beda. Makanya sebutannya personal finance. Bukan lo harus kripto, lo harus ini. Nggak ada. Semua orang tuh beda-beda. Solusinya beda-beda. Bukan hanya sekedar solusi, tapi yang balik lagi ke tujuannya beda-beda. Kenapa tujuan penting? Supaya tadi lo bilang nggak bertabrakan sama emotional decision lo. Dan lo nggak emotional fatigue. Kita balik lagi ke situ, tapi kita bahas dulu 4% rule. Apa sih 4% rule? Itu adalah satu rule yang udah dibuat sama 70-80 tahun. Di mana lo bisa ngambil satu bongkahan duit investasi yang lo bisa ambil duitnya gak habis-habis. Ya kan? Contoh misalnya gue mau punya 10 juta sebulan. Gue kerja gak kerja, gue mau punya 10 juta per bulan. Setidaknya kalau 10 juta, kasarnya nih misalnya gue tinggal di, anggaplah gue tinggal di Bandung. Kayaknya dengan 10 juta gue bisa deh hidup. Ya. Kalau 10 juta artinya 10 juta dikali 12 120 juta. Artinya 120 juta dibagi 4% itu sama dengan 3 miliar. Nah kalau lo punya 3 miliar, ibarat kata si 3 miliar itu adalah ayamnya, lo bisa ambil, dan ayam itu selalu ngasih 8 telur setiap tahun, lo bisa ambil 4 telurnya, 4 telurnya biar disimpan buat masa depan lagi, buat jadi ayam lagi. Lo ambil 4 telurnya lagi buat masa depan lagi.
Jadi sistemnya ketika lo udah punya satu bongkahan duit, anggaplah si 3 miliar tadi, lo bisa ngambil 120 juta setahun atau 10 juta per bulan, nggak akan habis-habis umur hidup. Sampai lo bisa warisin. Nah, berapa sih angka 4% rule itu? Makanya gue selalu ngobrol sama klien gue, ketika lo udah kelihatan di garis finishnya, lo jadi mau spend something, ntar gue makin lama dong gue nyampe ke garis finishnya. Karena lo udah ngelihat tujuannya walaupun masih jauh, tapi lo nggak akan ada emotional fatigue gitu during the process atau emotional banter dari yourself. Gue mau beli kopi apa nggak beli kopi? Nggak ada, karena lo tahu goal lo ke sono. Berarti gue harus kerja gini, berarti nabung gue harus gini dan seterusnya gitu. Make sense gak sih? Jadi goal lo tuh harus nyampe dulu. Ya goalnya nggak harus lebay 3 miliar. Dulu kan goal gue waktu masih kuliah, yang penting gimana caranya gue bisa BlackBerry. Ya kan zaman dulu tuh gitu kan. Gimana caranya gue bisa ngumpulin 100 juta, jadi gue bisa nikah. Kan sesimpel itu sebenarnya. Lo gak harus 4% lo, tapi lo ada satu tujuan yang lo whatever it takes that you drive to that goal gitu. Ini berarti kalau misalnya ngomongin tentang intention tadi, tentang tujuan, lo tuh selalu kayak nyampe ke tujuan itu, abis itu lo bikin tujuan yang baru. Nyampe ke situ bikin tujuan lagi. Karena ada orang yang emang punya permasalahan, dia tuh impulsif gitu. Entah mungkin keturunan ya, entah mungkin emang personality-nya aja gitu kan. Jadi kayak belum nyampe situ dia udah BM gitu loh. Pengen ini, pengen itu, pengen itu. I have a solution for that. Coba The gimana? principle is pay yourself first. That's it. Apa sih maksudnya? Ketika lo dapet duit, lo bayar lo duluan. Maksudnya bayar lo duluan gimana? Sekarang nih kalau orang banyakan orang ya, nggak semuanya, tapi banyak orang ketika dia dapet duit, what do they do? Bayar Netflix, bayar ini sekolahan anak, bayar listrik. Itu duitnya larinya ke siapa? Ke kantong dia apa ke kantong orang lain? Kantong orang lain. Lo very disciplined to pay something to other people's pocket. Setuju ya? Tapi konsep finansial dari dulu, dari zaman gue gaji UMR, gue udah selalu ngelakuin. Gue bayar diri gue duluan, baru sisanya bisa gue habisin. Konsepnya gimana? Konsepnya itu adalah 65, 20, 15. What does it mean? Hari pertama lo gajian, duit lo masuk, lo pegang. Gak usah gajian deh, lo misalnya dapat kerjaan nge-MC atau kerjaan apapun itu. Lo lindungi duit lo dari diri lo sendiri adalah dengan cara anggap lo dapet 1 juta gitu ya, 150 ribunya udah lo masukin hari itu juga ke akun berbeda, ke akun investasi lo, ke akun apapun ya. Lo nggak bisa lihat, lo nggak bisa ngambil dan seterusnya. Lo ngamanin diri lo dari diri lo sendiri. Kenapa 15% itu penting? Karena lo nggak cuma hidup hari ini. Setuju nggak? Setuju. What will happen if your job is gone? Ketika lo di PHK dan seterusnya. What will happen ketika lo udah nggak bisa kerja lagi? Lo harus pikirin diri lo di masa depan. Cara mikirin gimana? 15% dari setiap duit yang masuk ke kantong lo hari itu juga. Sama kayak lo bayar Netflix, sama kayak lo kirim ke tempat yang berbeda. Masuk ke kantong lo lagi tapi di pocket yang berbeda. Sisa 65-nya lo bisa pakai buat macam-macam dah. 65%-nya misalnya 650 ribunya lo buat biaya anak, sekolah dan segala macamnya. 20%-nya treat yourself. Have fun, do whatever you want. Dan konsep ini namanya adalah zero based budgeting. Every single money that you earn itu punya posnya sendiri-sendiri, ndak? Ada pos lo buat masa depan, ada pos lo buat kebutuhan sehari-hari, ada pos lo buat seneng-seneng. Setuju nggak? Jadi lo bayar di lo dulu. Abis itu lo mau impulsif kayak gimana pun pakai 20% lo, do it, have fun, enjoy life. Make sense gak sih? Make sense banget. Gue ngetawain kayak diri gue aja gitu yang emang hobi nampung. Ini beberapa, maksudnya bukan yang sekarang ya, yang masa lalu yang emang nampung tuh di satu tempat gitu loh. Terus kan kalau punya intinya adalah ini untuk memenuhi ketenangan diri gitu kan. Kalau kayak punya banyak tuh tenang aja gitu. Bener. Tapi lo nggak bisa ngandelin diri lo sendiri disiplin di akhir bulan. Disiplin itu lo terjadi ketika duit lo masuk 15%-nya ndak. Masa gak bisa sih 15% dari duit yang setiap masuk masukin ke akun berbeda yang lo gak bisa lihat dan lo gak bisa ngambil. That's it. Terserah mau gaji lo 1 juta, mau gaji lo 5 juta, mau gaji lo 100 juta. Kalau lo gak punya habit buat pay yourself first, bayar diri lo duluan, masukin duit ke kantong lo lagi yang lain. Lo mau dapat 1 miliar sebulan juga, 100 juta, 150 juta.
Duit lo habis enggak? Pakai tuh kartu kredit buat jalan-jalan terus segala macam. Bayar cicilannya doang per bulan minimumnya. Yang tadi lo bilang. Iya. Padahal disiplin itu terjadi di hari pertama. Oke. You need to make yourself, ini rada kontradiktif ya. Lo harus bisa se-nggak disiplin mungkin. Jadi lo harus membuat semua itu otomatisasi. Makanya kayak nafas kan. Investasi itu kayak nafas. Hari pertama gajian itu duit gue langsung kepotong. Di Singapura tempat gue tinggal, governmentnya itu dia ngerti bahwa namanya orang, lo mau sepintar apapun, lo mau S2, S3, kadang-kadang disuruh investasi susah, suruh nabung susah. Gaji 10 juta, pengeluaran 10 juta, gaji 100 juta, pengeluaran 100 juta. Di Singapura, setiap di hari pertama lo gajian, duit lo udah kepotong buat investasi masa depan, buat pensiun, sama buat beli rumah. Di hari pertama enggak. Hari ini, per hari ini, gue hampir sekitar 40 juta. Itu gue hari pertama gue gajian, itu gue kepotong dari pemerintah. Masuk ke namanya, ada 3 bucket di Singapura. Satu adalah buat kesehatan, buat pensiun, dan buat beli rumah. Dibagi sama pemerintah, otomatis. Lu gak ngelihat duitnya enggak? Oke. Duitnya dari pas masuk itu langsung kepotong sama dia. Kenapa? Karena mereka tahu namanya human. Itu psikologi tuh lo gak bisa disiplin. The only way to make you disiplin adalah lo create sistemnya. Gue pribadi setiap hari gue gajian, 2 hari setelahnya duit gue langsung kepotong buat investasi otomatis. Gue even gak ngelihat duitnya enggak. Gue even gak mencet apa-apa enggak. Itu keren banget sih. Gitu sih enggak. Karena emang maksudnya nggak semua warga gitu kan paham tentang financial literacy, terus tentang bagaimana cara berinvestasi. Jadi kalau dari pemerintah yang emang punya kuasa gitu kan, dan emang istilahnya kayak parenting lah si warga-warga ini gitu, itu menurut gue bagus banget sih sistemnya. Dan kalau gue ya tadi dengan gue nampung banyak itu jatuhnya mindsetku jadi dana darurat terus. Jadi semua yang gue punya itu maksudnya semua yang income gue itu jadi totalnya jatuhnya kayak dana darurat gue aja terus gitu. Gue gak pakai sistem yang 4% rule itu. Jadi lo makanya emang harus ada goal. Dana darurat sebenarnya is very good thing. So you already ahead than anybody else. So that's good. Cuman maksimum degree of safety-nya beda loh di sini nih. Bener. Jadi kayak darurat terus. Gitu, ngerti gak sih Deka? Itu gak bener sih menurut gue. Ya, makanya sebenarnya dana darurat itu sebenarnya kalau lo kerja kantoran 3 kali cukup. Ya kan itu sebenarnya level 3 dari nafas kekayaan gue yang di buku gue adalah setelah lu udah bayar utang, setelah lu udah mindset lo udah bener, yang ketiga degree lo itu adalah lo punya cadangan oksigen. Cadangan oksigen lo itu dana darurat. Nah dana darurat lo itu minimal 3 kali. Sebenarnya 1 kali oke, 3 kali oke, dan kalau lu kayak freelancer gitu 6 kali aja cukup. Beyond that, lo harus masukin ke satu paket investasi yang bisa ngasilin uang lebih tinggi dari inflasi dan pelemahan rupiah. Karena gini, banyak orang nih, banyak klien gue, dana darurat itu sampai 30 kali dari pengeluaran bulanan, 40 kali. Kenapa? Karena enak mas kalau ngelihat duit di bank tuh rasanya. Itu gitu saya, ya? Itu gitu. Saya kayak gitu. Enak rasanya kayaknya aman lah gitu sampai 6 bulan ke depan, sampai 12 bulan ke depan, kayaknya ada lebih aman. Empuk gitu kayaknya. Empuk kan? Kasur tuh kayak empuk gitu tiduran. Tapi that is an illusion. I'm telling you why. That's a big illusion. Kenapa? Karena OJK ngeluarin angka bahwa inflasi itu tuh setiap tahun sekitar 3%-an. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tapi you can say that in average about 3%. It could be more. Gitu kan. Maksudnya gimana sih 3%? Ya, kalau lo punya 100 ribu di bank, yang tadinya 100 ribu, kalau ada harga barang 1000, lo bisa beli 100, sebenarnya duit lo yang angkanya 100 ribu itu, kekuatan membeli tinggal 97 ribu. Make sense kan? Satu. Yang kedua, pelemahan rupiah terhadap dolar, in average, selama 3 dekade ke belakang itu hampir minus 600, minus 700%. Tapi in average per year itu sekitar 3-5%. Anggaplah 3%. Padahal sebenarnya dari 2025 ke 2026, itu pelemahannya rupiah terhadap US dollar itu hampir 5%. Kalau gua pribadi, ketika lo masukin duit ke bank, apalagi di Bank Indonesia, which is lo sebenarnya butuh. Tadi yang gue bilang 3-6 kali butuh. Tapi kalau kebanyakan, lo harus mikir yang namanya opportunity cost. Apa itu? Ini gue banyak istilah-istilah, but I'm gonna make it simple for you. Oke. Tapi intinya 100 ribu lo itu setiap tahun sudah pasti rugi. Iya. Karena 3% kepotong inflasi, 3% kepotong pelemahan terhadap dolar. Jadi lebih berbahaya nggak investasi
ketimbang lo masukin duit lo ke investasi. Kenapa? Karena ketika lo masukin ke bank biasa yang tadi yang lo ngerasa empuk itu, lo rugi 6% setiap tahun. Setiap F tahun gitu ya. Nah, jadi lo udah intinya lo hilang, duit lo hilang. Kelihatannya enak banget. Gitu. Enak nih ada 100 juta, enak nih ada 2 juta. Tapi duit 2 juta lo itu tiap tahun kurang 6%. Iya. Dan tadi lo sempat nyebut opportunity cost atau opportunity cost. Karena kalau loss-nya itu juga jangan dipikir nggak ada resiko loh. Bener. Dengan kayak keempukan itu gitu ya. Itu resikonya minus 6%. Itu resiko satu. Itu resiko pasti. Resiko nggak pasti saya udah ngalamin baru-baru ini juga. Ya karena ada banyak itu jadi kayak apa ya, mindset kita. Kita kayak ngerasa punya banyak kan. Bener. Sehingga spendingnya juga kadang pengukurannya ya itu tuh nggak tepat gitu. Bener. Lo jadi itu yang kedua. Karena lo bisa touch that money kan. Yes. Makanya gue selalu bilang 50% itu adalah something that you cannot touch. Cannot touch easily. Right? Yang ketiga, ada yang namanya opportunity cost. Biar lo mikir bahwa duit lo itu hilang setiap, on top of hilang itu maksudnya adalah tergerus inflasi dan pelemahan terhadap US dollar. Tambahan yang ketiga adalah opportunity cost. What is opportunity cost? If you put your money in markets, when I say markets, I'm talking about global markets. Global markets apa sih? Total saham di seluruh dunia. Saham apa sih? Saham adalah kepemilikan sebagian dari perusahaan. Artinya ketika lo masukkan, contoh misalnya lo masukin ke ETF A, C, W, I. Kalau lo bisa search di Google gitu ya. Itu adalah paket investasi di mana lo memiliki kepemilikan saham 2.000 sampai 3.000 saham di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Lo hari ini pakai iPhone. Lo dengan beli itu seharga Rp20.000, Rp100.000, lo sama kayak membeli sahamnya Apple. Lo punya sebagian sahamnya Apple. Artinya kalau ada orang beli iPhone, lo dapat untungnya juga. Tapi untung lo dari duit 20.000 lo tadi. Ya, market in general hampir 100 tahun ke belakang itu untungnya kalau kita bicara S&P 500 which is top 500 perusahaan di Amerika, itu untungnya sekitar 10% setahun dalam US dollar. Berarti sebenarnya kalau dalam rupiah itu bisa 13-14%. Anggaplah 10%. Jadi on top of you lost 6%, you lost another 10% opportunity buat grow your money. Makanya setiap lo lagi mau ngeluarin duit, contoh misalnya gue mau beli rumah, mau bangun rumah, mau keluar negeri, mau kemana, atau gue mau bisnis restoran. Ini, is it more beneficial if I put my money here or I put my money in total market, which is give me about 10% a year. Jadi ketika lo banyak duit tadi yang numpuk tadi, lo harus mikir sebenarnya lo kehilangan pot minimum 6%, if not 16%, setiap tahun lo ndak? Iya. Gitu, jadi ya why? Like why don't you just, accumulate 6 months of dana darurat, your emergency fund, but then the rest you let the money works for you. Ketika lo lagi tidur ada orang beli saham Apple, lo dapat duit. Ketika orang lagi tidur ada orang beli AirPods, lo dapat duit. Ketika orang tidur ada yang langganan Netflix, lo dapat duit. Sesimpel itu loh konsepnya. Iya, ini penting banget informasinya gitu kan, apalagi udah menjelang umur 40 tahun. Tapi sebelumnya nih gue pengen tahu juga, investasi pertama lo tuh apa sih, Rek? Investasi pertama gue tuh apa? Yang menurut gue adalah investasi terbaik yang everybody needs to do. Itu adalah investasi, mungkin klise, tapi intinya lo harus investasi ke diri lo sendiri. Sorry to say ya, jadi gue gak akan bilang ke emas, ke mana, gak bisa. Lo belajar bahasa Inggris. The reason why gue dari gaji UMR bisa ke gaji 15 juta, akhirnya bisa sekarang alhamdulillah like 30 times, 40 times dari yang gue dapat waktu itu gitu ya, 50 times, I don't know the numbers. But intinya gaji gue udah alhamdulillah. Kenapa? Karena gue belajar lagi bahasa Inggris. Kenapa? Karena gue ngambil lagi sertifikasi. Kenapa? Karena gue belajar lagi cara bikin Excel. Kenapa? Karena gue belajar lagi cara bikin presentasi. Karena gue baca buku marketing. Like, if you want to compound fast in the early age, menurut gue investasi terbaik gue dari dulu adalah gue selalu ke diri sendiri. Sampai hari ini enggak gitu. Jadi investasi pertama gue tuh udah diri sendiri. Abis itu baru gue beli properti karena gue gak ngerti gitu. Oke. Kenapa kedua pilih properti? Karena yang tadi lo bilang kan ada mindset dari orang tua dan seterusnya gitu ya. Terus sama satu lagi kan gue dulu gak bisa bayar kos. Waktu zaman gue kuliah tuh sampai 7 bulan, untung bapaknya baik tuh. If the bapak kos nonton this episode, gue cuma bilang makasih pak gitu. Si abang itulah intinya. Tapi intinya
gue ngerasa kayaknya kalau rumah lo terpaksa buat ngebayar cicilannya. Jadi kayak ada paksaan tuh. Balik lagi lo kayak unconsciously lo invest kayak dipaksa, lo terpaksa bayar dan hopefully harganya naik. Iya. Gitu kan. Itu udah pasti naik kan kalau properti itu ya. Enggak selalu sih. Exactly. Kalau landed house kayaknya naik terus deh. Enggak juga ya? Sebenarnya naik terus. Ini ketika itulah gue bicara. Jadi intinya gini, rumah itu bagus tapi jangan kebanyakan lah intinya gitu. Gue at some point itu punya 4 rumah gitu ya. Gue lunasin 3 rumah tapi berarti kayak kok gue punya rumah mulu sih, kayak emang gak ada investasi yang lain nih gitu. Nanti kita bahas lagi. Tapi intinya kalau lo tanya yang pertama apa, waktu itu bayangan gue cuma satu. Once gue udah nikah, once gue udah punya mobil, kayaknya nextnya gue harus punya rumah. Gue memaksakan diri gue punya rumah. Oke. Jadi investasi pertama gue tuh ya gimana cara dulu gue nabung punya rumah, mati-matian gitu. Dan itu kan gede banget kan yang dibutuhkan Bener. untuk investasi properti, ya gak sih? Bener. Dan ya waktu itu gue maksa sih, kayaknya dulu nggak pinter-pinter amat gitu ya. Jadi maksa banget lah gitu, hampir dari, which is you shouldn't follow this route. Tapi gue itu pakai 50% dari gaji gue buat bayar cicilan gitu. Wow. Which is too much gitu, harusnya maksimum 30% gitu kan. Cuman kayak, yeah, that was what I know at that time. Nanti gitu. Alhamdulillah sih sekarang rumahnya jadi kos-kosan gitu, 22 kamar. Jadi gak ditinggalin gitu. Cuman ya jadi something productive lah intinya gitu. Tapi ya itu enggak, dulu gue ngertinya cuman properti intinya. Oke. Sampai akhirnya gue sadar kayak, damn, there's so many other things that you could do actually outside, especially in the global markets, in US stocks, in ETFs and all gitu. Jadi gue ngeliatnya cakrawala gue jadi kebuka ketika gue pindah ke Singapura lah waktu itu gitu. Oke, berarti setelah properti berikutnya investasi ketika lo udah pindah ke Singapura adalah? Nah, tapi sebelum itu, in between nih. In between, ada apa nih? Which is sebenarnya yang dirasain sama banyak anak millennials adalah lo investasi karena FOMO. Lo karena fear of missing out. Somebody says about Bitcoin, it seems like I need to invest in Bitcoin. Somebody says reksadana, it seems like I need to invest in reksadana. Somebody says deposito, I think I need to invest in deposito. Somebody semuanya says, semuanya tuh jadinya kayak berasa kayak fear of missing out gitu kan. Satu. Yang kedua, ada masalah lagi adalah you want to get a rich quick scheme. You want to escape your poverty or your current situation by getting the money fast. Jadi in between gue dari properti ke investasi yang beneran, in between tuh gue sempat ketipu. Oke. Gitu ya, sempat ketipu sama teman sendiri. Oh gitu ya? Iya, jadi ya adalah gitu masa-masa. Kenapa? Karena kayaknya gue bisa keluar dari kerjaan gue nih kalau gue investasi sini gitu. Kayak gue bisa cepet kaya nih. Kalau gue trading saham, gue bisa cepet kaya nih gitu ya. Padahal mah, ya kalau trading saham itu chance buat winningnya lebih susah ketimbang winning di Las Vegas. Ada orang bikin beneran bikin statistik kayak gitu ya. Kecil banget peluangnya untuk menang. Jadi in between gue kayak gitu ndak. Sampai akhirnya gue ke Singapura dan gue lihat teman-teman di Malaysia gitu ya, teman-teman di US, dan karena gue handle global markets gitu ya. Everybody is invest in ETF, exchange traded fund. Dari bos gue yang VP yang penghasilannya millions of dollar a year, ya, sampai anak-anak Gen Z yang mereka nggak investasi sama sekali, they just invest in ETF, paket saham dunia di paket saham luar negeri. Akhirnya gue ya 11-12 tahun lalu itu akhirnya ya gue belajar apaan dan seterusnya, and it's very easy to be understood. Oke. Gitu, jadi gitu tuh ndak. Jadi investasi ke diri sendiri, terus gue beli properti kebanyakan nyoba kaya cepet sama ngikut-ngikutan sama orang, kata orang apa gue ikutin gitu, sampai akhirnya ya gue ke Singapura gitu. Pemikiran gue juga kebuka karena everybody is invest in this very cheap type of investment gitu. Iya. Jadi journey-nya emang gak kayak naik-naik terus gitu ya, tapi ada naik turunnya. Iya, ditipu-tipu juga gitu. Sebelumnya kan lo bilang kalau rock bottom lo itu adalah ketika lo kuliah gitu. Bener. Ketika bener-bener aset udah dijual-jualin gitu kan, sampai lo sampai susah juga bayar kuliah segala macam. Nah, ketika lo yang ikutan investasi karena FOMO, itu juga your journey of rock bottom gak sih? Kadang kan ada naik turun sampai akhirnya titik terendah gitu. Titik terendah lo tuh kayak the rockest bottomest itu yang mana tuh, Dek? Alhamdulillah sih waktu ditipu sama orang gue nggak rock bottom sih. Jadi kayak kasih gini, ketika gue itu nggak bisa makan, nggak bisa banyak gitu, terus kuliah nggak bisa bayar, nyokap gue cancer, kayaknya at that time gue ngerasa nggak ada yang lebih rock bottom dari itu deh. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kan apa sih definisi abundance? Kan banyak orang nanya ya. Sebenarnya abundance apa sih gitu.
sebenarnya kalau kata ada dua nih, makanya gue bilang financial freedom sama abundance rada beda. Karena abundance itu regardless how much you earn itu harusnya lo feel abundance. Karena Allah, Nabi Muhammad pernah bilang, kalau lo bisa nunjukin hadisnya di layar, dia bilang kalau lo ngerasa aman, ada makanan di meja lo, gitu ya, dan lo sehat, itu lo sebenarnya udah punya dunia dan seisinya. Karena maksud dia apa sih? Maksud gue gini, ketika lo sehat, lo bisa punya 1000 goals, setuju nggak? Iya. Ketika lo sakit, goal lo cuma berapa biji? Ya nggak satu, sehat doang. Bener. Bener gak sih? Jadi kayak if you have, kayak lo punya full your body, kayaknya apa sih yang lo komplainin gitu loh? Why don't you just get your ass up tiap pagi, cari kerja gitu ya, terus ya udah you'll get what you should get gitu. Karena udah digaransi gitu sama Allah gitu. Gue percaya bahwa lo kalau kerja sama kayak burung, tiap pagi keluar pulang pergi, lo pertama perut lo pasti penuh. Yang kedua, Allah bilang lo antara cukup atau berlebih. Di Al-Quran tuh kagak dibilang lo bakal miskin. Lo bisa miskin, bisa medium, bisa kaya banget. Enggak, miskinnya gak ditulis. Lo antara cukup sama berlebih. Itu yang garansi bukan temen kita yang kartu kreditnya banyak tagihannya atau yang broke gitu kan. Itu yang ngasih tahu Allah gitu, bahwa lo antara cukup sama abundance. Ya udah. Oke. Ya udah, be grateful. Itu definisi abundance ya. Kalau gue gitu ndak. Kalau tapi different sama financial freedom. Oke. Kalau financial freedom? Kalau financial freedom menurut gue adalah ketika lo udah balik lagi ke angka 4% tadi. Ketika lo udah punya satu angka di mana yang lo ambil passive income-nya, lo ngambil duitnya tiap bulan, duitnya nggak habis-habis, dan yang lo ambil tiap bulan itu sudah mencukupi biaya hidup lo sehari-hari. Oke. Once you get there, you do whatever you want. It doesn't mean that you need to stop working, but you do whatever you want because one big thing is already solved. Apa itu? Masalah duit. Duit bukan segalanya, tapi gue pernah ngerasain gak punya duit, rasanya gak enak. Iya. Intinya gitu. Jadi ketika lo udah dapat si 4% rule-nya tadi nih, dan lo bisa ngambil sesuai yang lo butuhin setiap bulan, you can do whatever you want. Explore the world. Be with your kids and so on and so forth. Gitu sih, Nda. Pertanyaannya, sudahkah lo mencapai financial freedom itu di menjelang 40? Good question. Kalau gue hidup di Jakarta, gue bisa bilang gue udah sampai. Kalau gue di Jakarta. Tapi karena gue hidup di Singapura, Nda. Jadi kayaknya gue bisa bilang perjalanan gue masih setengah dari financial freedom. Kalau gue tinggal di Singapura. Oke. Karena hidup di Singapura, Masya Allah enggak gitu, kalau harga rumah aja jutaan dollars gitu ya. Terus masih lo pengen jadi hidup, lo pengen kan sultan kan, lo pengen hidup sultan gitu, ngerti gak sih, hidupnya enak gitu kan. Jadi gue akan aim for a bigger numbers gitu ya. And I plan to also retire in Singapore gitu. And I know how much I need to achieve that financial freedom. Maybe if I sell everything and stay in Indonesia, Jakarta gitu, kayaknya I think I'm there already gitu ya. Tapi karena gue niatnya di Singapura, gue justru makanya masih kerja Sabtu Minggu, masih ketemu orang, masih bikin konten gitu, karena gue pengen cepet-cepet financial freedom di Singapura supaya ya, dan bisa bantu banyak orang sekalian gitu. Ya kalau di Singapura gue masih halfway there. Oke, berarti numbernya tuh masih bikin lo penasaran nih kapan gue mencapai ke situ gitu ya. Masih banget. Oke. Gue sudah ada Excel-nya, udah kayak how much per month, berapa, kapan nyampenya tuh udah very clear in my head gitu. Wow, lo bikin kayak apa ya, post-post atau mungkin kayak perhitungan yang kalkulasi yang bener-bener detail itu sejak kapan sih, Dek? Kayaknya semenjak gue pindah ke Singapura deh, Nda, gitu. Jadi karena itu waktu lo umur berapa sih kira-kira? Kayak 11-12 tahun lalu deh, kayak berarti umur almost 30 gitu kali ya. Wow. Udah mau punya anak gitu. Belum 30 tapi udah kayak sedetail itu ya. Seneng gue ngurusin, jadi kayak soalnya percaya gak sih kalau Tuhan itu ngikutin prasangka hambanya gitu kan. Jadi ketika, maksudnya apa sih? Allah tuh bilang kalau lo ngerasa lo susah, miskin, gak bisa keluar dari jeratan whatever that you are facing gitu, ya lo kan ke situ gitu. Tapi gue selalu percaya kayak ketika lo plan something dan lo usaha ke arah sana, kerja keras, biasanya jalan-jalannya dibuka tuh gitu. Jadi plan itu adalah part gue ngejalanin apa yang Tuhan kasih tahu gue gitu, buat supaya perasaan gue. Jadi sebelum punya rumah gue selalu ngerasa gue udah punya rumah, sebelum punya mobil gue selalu punya mobil. Jadi kayak
gue ngikutin apa yang Allah kasih tau gue aja deh gitu, supaya prasangka gue tuh sesuai gitu sama yang gue mauin. Makanya gue planning details gitu. Dan gitu lo sih. dengan lo planning details itu ngebantu lo untuk bisa ngerasain lo sudah ada di situ dengan lebih mudah ya. Bener, dan yang paling enak lo planningnya bareng sama orang terdekat lo gitu. Contohnya sama pasangan lo gitu. Because this whole thing, this money game itu kayak it's a journey together gitu loh. Lo as a team, you work as a team gitu. Ini menarik nih. Ya sih? Banyak kan couple yang akhirnya ribut karena beda sudut pandangnya towards money gitu. Bener. Yang satu mungkin ngerasa ini udah waktunya invest. Jangan dong, itu terlalu beresiko gitu. Bener. Nah, saran lo gimana nih untuk bisa kayak reach goal yang emang kita saling support satu sama lain gitu. Karena kan ujung-ujungnya untuk bersama juga. Bener. Number one sih, apalagi udah umur 40 nih. You need to have a reality check, sorry to say. Both of you gitu. Lo sama siapapun gitu ya, sama pasangannya lo reality check. Nah banyak orang kagak sadar beda pandangan karena gak ada reality checknya gitu. Reality check tuh artinya kayak emang sebenarnya total utang lo berapa sih berdua? Emang sebenarnya total penghasilan lo sekarang berapa? Terus dengan penghasilan sekarang emang lo bisa ngebiayain anak lo sekolah nanti? Dengan nah sebenarnya kan bukan masalah investasinya apa, sebenarnya masalah emang lo dengan spending kayak gini emang lo bisa bertahan. Terus kalau misalnya gue di PHK gimana? What will happen? Kalau misalnya gak bisa kerja lagi gimana? Kalau misalnya gini gimana? Ketika lo duduk bareng, which is gue selalu biasanya setiap 4 bulan sekali gue selalu duduk bareng. Jadi kayak seru gitu, kayak presentasi gitu bareng mami. Kita sekarang udah segini loh, nanti ke depannya gimana ya, nanti ini gimana ya, kayak habis itu kita mau jalan-jalan ke luar negeri kemana lagi ya. Everything related to financial is not a taboo topics. Tapi banyak orang nggak mau face reality. Artinya ngebahas yang enak-enaknya aja. Akhirnya kartu kredit kepake terus. Padahal yang harus lo lihat kan sebenarnya total utang lo berapa sih? Kenapa sih kita belum punya rumah? Apa karena kita boros? Kalau kita penghasilannya kecil, kamu boleh nggak kerja? Kayaknya kita berdua harus kerja deh. Atau kalau kamu nggak mau kerja, boleh nggak pengeluaran kita dikecilin dikit? Karena tuh ini kayak gini loh. Gitu sih. Jadi nomor 1 nih, terutama udah 40. Is face your reality, man. Lo udah gede, man. Lo gak bisa kayak udahlah bahas sekolah anak nanti aja lah. Udahlah gue bahas ini nanti aja lah. Gue bahas ini nanti aja. Lo kayak menghindar dari apa yang lo emang harus responsibility lo gitu. Jadi nomor 1 sebenarnya adalah face your reality check. Reality check aja dulu. Face your reality aja dulu gitu lo. Lo emang sekarang duit lo berapa? Emang lo mau butuh berapa duit? Kalau gue tanya kadang-kadang, aku mau ini deh. Emang butuh berapa duit? Gue pengen punya rumah deh. Emang butuh berapa duit? Gak tahu. Emang kalau duit lo segini harusnya berapa? Gak tahu. Gitu kan? Iya. Jadi lo cek dulu ke dalam diri gitu. Dan kalau udah berpasangan gitu, udah berumah tangga, ya at least emang harus rutin tuh. Ada kayak obrolan yang sifatnya untuk merencanakan ke depannya kayak gimana nih gitu. Yang gak usah jauh-jauh even. Yang gak usah jauh-jauh nih, misalnya tahun depan anak kan mau naik SD nih, mau naik SMP nih, butuh duitnya segini. Kira-kira dari mana ya? Simpel itu kan sebenarnya. Iya. Aku dulu pengen banget ke Texas misalnya gitu ya. Sebenarnya the money gonna come from ya, intinya gitu. Gitu kan, sesimpel itu kan sebenarnya ngobrolnya. Oke, berarti dari sini. Oke. Itu yang tadi gue bilang, finish line kasarnya 5 km pertama kelihatan, 10 km pertama kelihatan, 20 km pertama kelihatan, 40 km kelihatan gitu kan. Makanya setiap lo lagi lari maraton juga selalu ada sign-sign gitu kan. One step at a time. Sesimpel itu aja dulu sebenarnya gitu. Iya, gara-gara lo ngomong maraton jadi keinget lagi nih 42 kilo gitu kan. Exactly. Udah 40 tahun nih gitu. Iya. Jujur gue ada FOMO-nya juga tuh ya ketika tadi lo bilang ETF. Karena gue belum menyentuh itu. Oke. Lo kenal ETF berarti di umur sebelum 30 tahun ya? Iya. Dan apa yang lo bisa share ke kita nih tentang ETF? Karena kedengarannya tuh seksi banget gitu. Untuk investasi yang kayaknya aman untuk sebenarnya semua umur ya. Iya. Tapi terutama umur 40 tahun gitu. Karena gini sih, kita balik dulu ke prinsip investasi. Apa sih sebenarnya hal-hal apa sih yang perlu lo atur gitu perihal ketika lo mau investasi itu, apa sih mindset yang pertama dulu nih? Nomor 1, inilah alasan kenapa gue pilih ETF sebagai kendaraan terbesar gue sekarang lah untuk investasi. Apakah gue tetap investasi di metal, di emas, di kripto segala macam? Iya, gue sedikit-sedikit, tapi big portion gue ada di ETF gitu. Gue mengurangi properti gue,
membesarkan ETF. Tapi poinnya 5 dulu nih, Nda. Nomor 1 adalah investasi nggak boleh rugi. Setuju gak sih? Setuju. Kalau lo punya 100 ribu, tapi intinya lo setiap lo mau investasi, lo harus pikir dulu, ini drawdown-nya berapa? Sebutan finansial itu drawdown. Artinya adalah selama beberapa puluh tahun ke belakang, itu tuh dia dropnya sampai berapa? Nah lo kuat gak? Kenapa? Karena setiap lo kehilangan 50%, lo harus untung 100% buat balikin modal lo. Setuju gak? Iya setuju. Poin kedua, kalau kita mau investasi, lo gak boleh rugi. Ingat poin pertama. Jadi 2 poin pertama investasi adalah lo gak boleh rugi. Itu dulu. Yang ketiga, investasi gak boleh pakai utang. Oke? Yang keempat, investasi lo pakai uang dingin yang lo gak pakai 10 tahun ke depan. Maksudnya gimana? Lo investasi itu bukan bikin jadi cepat kaya, tapi supaya duit lo itu gak hilang dan beranak. Nah investasi itu, ketika lo udah mau investasi, which is 15% dari penghasilan lo yang tadi, ya, 15% dari penghasilan lo itu harus dimasukin ke satu paket investasi yang lo tahan 10, 15, 20 tahun. Gak bisa di bawah 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun gak bisa. Kalau 5 tahun tuh intinya lo mau liburan, lo masukin duit tuh ke situ. Tapi kalau investasi yang beneran itu 10, 15, 20, 25 tahun. Gitu ya. Sama kayak yang di Singapura tadi ceritanya. Yang di Singapura tadi, itu lo baru bisa ambil pas umur 55. Lo gak bisa touch that money at all. Konsep investasi itu. Yang keempat tadi pakai duit dingin. Yang terakhir, investasilah di barang-barang yang lo ngerti. Setuju gak? Kenapa gue suka sama ETF? Nih, ngejawab pertanyaan lo nih sekarang. Karena drawdown-nya, potensi turunnya, kalau kripto itu bisa minus 84%. Minus 70%, minus 60%. Tinggi banget ya. Lo siap gak? Lo masukin 1 miliar, terus turun jadi 400 juta? Iya, siap gak? Tentu tidak dong. Ya, ada beberapa orang yang siap, which is fine. Iya dong. Kalau mereka appetite-nya risikonya tinggi gak masalah. Tapi beberapa ETF drawdown-nya itu bisa gue ambil. Contohnya minus 7%. Drawdown-nya berapa lagi? Ada yang minus 20%. Drawdown-nya berapa? Minus 30%. I think I can take that. Dan beberapa ETF itu udah 30 tahun. Indeksnya udah 100 tahun. Jadi gue bisa ngelihat sendiri di Google. Misalnya gue masukin nih. ETF SPY di Google. Search aja nih. Ya, search di Google. Untungnya berapa 30 tahun ke belakang? Semua angkanya keluar. Pakai ChatGPT, pakai Yahoo Finance. Gampang banget ya. Iya. Dan gue udah lihat, oh untungnya 10%, 10%, 12%. Oke. Last 10 years is 14%. Tapi pernah turun 20%. Tapi rata-ratanya 14%. That's a very good numbers. Gitu ya. Karena market berapa? Market 10% kok. Ini 14%. I think I'm good. I can take the loss of tadi 20%-an. But in average 14%, that's the right numbers. Dan isinya apa sih? Ketika lo beli ETF SPY pakai duit 20 ribu atau $1 $17,000, isinya lo belinya apa? Apple. Lo pakai Apple. Apalagi isinya sih? Isinya Netflix. Lo nonton Netflix. Isinya apa lagi? Ada Disney. Lo nonton Disney. Isinya apa lagi? Isinya ada Google. Lo nonton YouTube. Isinya ada apa lagi? Isinya barang-barang yang gue pakai setiap hari, ndak? Gue nggak invest ke hal yang gue nggak pernah lihat fisiknya. Gue gak invest ke hal yang gue gak ngerti. Gue cuma invest ke tempat yang gue udah lihat minusnya berapa, positifnya berapa selama puluhan tahun. Gue pakai duit dingin yang gak gue pakai 10 tahun ke depan. Gue gak ngutang. Gue hanya invest di barang gue ngerti. ETF kasih akses lu, ya ETF itu kasih akses lu ke barang-barang yang lo ngerti. Contohnya apa? Gue beli ETF gold juga. Jadi namanya ETF GLD. Lo bisa search itu di Google. GLD. Ketika lo beli itu 20 ribu, lo sama kayak beli emas 20 ribu. Kalau gue beli ETF SPY, gue beli itu. Atau gue beli ETF lagi namanya VXUS. Tulisannya VXUS. Itu gue beli perusahaan kayak Samsung. Itu gue beli perusahaan kayak Alibaba. Perusahaan-perusahaan yang emang teman gue pakai, mbak gue pakai, gue juga pakai. Gue beli Samsung Pad juga. Maksudnya apa sih? Ketika ada orang beli Samsung, ketika ada orang beli Apple, harga saham dia naik, duit gue juga ikutan naik. Sesimpel itu kan sebenarnya. Jadi konsep ETF tuh menurut gue make sense dan mudah gue ngertinya. Dan ada satu lagi, ada yang namanya asset under management, namanya AUM. Jadi setuju nggak? Ketika lo mau naruh duit di bank nih Anda mau naruh duit di bank. Ada satu bank nih baru buka setahun lalu atau 5 tahun lalu deh. Tapi dia cabangnya belum banyak, nasabahnya belum banyak. Tapi ada satu bank lagi namanya Bank BCA, dia udah puluhan tahun, atau Bank BRI. Dulu dari zaman penjajahan udah ada.
nasabahnya banyak, duit yang dikelola lebih banyak. Kira-kira kalau lo punya 10 miliar, lo taruh di bank yang kecil apa taruh bank yang gede? Yang gede dong. ETF, beberapa ETF, AUM-nya, Asset Under Management-nya itu 30 billion. 40 billion dollars. Kasarnya apa? Lu gak invest di situ gak masalah. Orang di seluruh dunia udah invest di situ. Makanya setiap lo mau invest, berapa orang sih yang invest di situ? Setuju dong? Lo mau naruh duit di bank, lo kan cek berapa orang sih yang naruh duit di bank ini gitu kan? Tokonya banyak gak sih? Atau ATM-nya banyak, bener gak? Sama dong. Kalau gue invest di satu paket, itu yang pakai banyak gak sih? Orang Indonesia doang apa orang global juga invest di situ? Jadi kalau gue ngelihatnya, gue bisa research sendiri, barangnya gue pakai, asset under managementnya gede, dan biayanya murah. Gue bisa mulai dari 20.000, potongannya kecil, expense ratio-nya kecil. I think it's a good thing that I try. And how much should I try? I can try by $1. Let me just try. Tapi tuh kalau ETF itu berarti kalau misalnya kita udah sepakat setiap bulan $1 gitu, let's say, itu berarti kedepannya harus continuity gitu ya, kayak nggak bisa oke, bulan ini aja, bulan depan enggak, bulan depan lagi. Jadi gini, menariknya lagi, ya, ketika lo invest di beberapa tempat, lo kan mereka mewajibkan lo invest segini banyak, nggak bisa kurang dari itu. Terus 10 tahun, 15 tahun gitu kan. Diwajibkan, bener gak? Ketika lo ambil, lo kena penalti. Gitu kan? Tapi di ETF, bosnya lo sendiri. Lo mau $1 per hari, atau $1 setahun sekali, atau $1 10 tahun sekali, hari ini $1 bulan depan $10, itu terserah lo ndak. Kan jadi, ini bener nih fleksibel amat ini investasi ya gitu loh. Bosnya lo sendiri. Tapi balik lagi ke 4% rule yang tadi. Berapa sih end goal lo? Nest egg yang lo mau punya, si ayam tadi yang bertelur gak habis-habis itu lo mau punya berapa? Lo punya 3 miliar. Oke, 3 miliar berarti 10 juta per bulan pasif. 6 miliar berarti 20 juta per bulan pasif. Ketika lo udah punya goalnya, jadi lo semangat investnya tiap bulan. Dan lo buat otomatis. Setiap hari lo gaji 15%-nya masuk ke ETF. Apakah wajib? Apakah bulan depan lo bisa gak 15%? Bisa sih. Tapi alangkah baiknya ketika lo konsisten. Tapi apakah boleh beda-beda? Boleh enggak? You are your own boss ketika lo invest di ETF. Gitu sih. Berarti sekarang investment terbesar lo tuh ke ETF, lewat ETF ini deh? Banget. Jadi sekarang kayak balik lagi ke opportunity cost ya. Kayak gue baru aja jual rumah di Indonesia gitu. Baru kemarin sih sebenarnya. Yeay, congratulations. Makan. Gak gitu sih. Nggak, tapi ini menarik juga buat pelajaran gitu ya. Gue beli rumahnya, bukan rumah tanah gitu. Karena deket sama kantor gue yang lama. Rumah yang gede 260 meter rezeki, gue beli cash waktu itu, balik lagi gak mau ngutang. Alhamdulillah rezeki. Gue beli kalau gak salah 1,6-1,7 miliar. Gue jual kemarin hampir sekitar 2,2 miliar. Untung apa enggak? Lumayan dong, untung lah. Kalau dikonversi ke Singapura dolar, gue belinya waktu itu 160.000 Singapura dolar, hari ini gue dapet itu 160.000 Singapura dolar lagi. Balik lagi ke pelemahan rupiah yang tadi ndak? Iya. Males kan jadinya. Jadi intinya ketika rumah lo, properti lo itu nggak produktif, you lost money sebenarnya. Oke, nggak lost money deh, tapi lo cuma mempertahankan value-nya. Tapi kalau misalnya properti itu lo sewain, itu good. Makanya gue tetap ada properti yang gue sewain kan. Ini kan tanah jadi. Makanya properti is very very. Gue pribadi tetap beli properti di Singapura gitu kan. Is very very good investment. Tapi ada properti yang nggak menghasilkan. Itu lo harus pikir. Mending gue jual dan gue masukin ke ETF yang potensial jangka panjang yang bisa kasih 10% setahun dalam US dollar. Atau gue biarin aja. Nggak masalah. Everyone has their own choice. Tapi balik lagi ke pertanyaan lo tadi. Ya gue sekarang sebisa mungkin. Kalau gue masuk ada side hustle segala macam, mungkin 80%, 90% dari side hustle gue masuk ke ETF. Setiap bulan on top of tadi tuh yang government ambil buat pensiun gue segala macam, 15-20% dari gaji gue pribadi yang karya kantor masukin ke ETF. Rumah gue jual, gue udah agree gitu sama istri gue, 80-90% masukin ETF. Jadi kayak I feel safe there. Setiap orang beda-beda, tapi for me that's the easiest for someone who wants to get a generation wealth or 10% per month. Gue gak expect 25%, 30% kok. Gue cuman pengen itu tuh consistently grow by 10%. Gitu. Kamu tahu rule of 70 itu gak ada?
Rule of 72. Iya. Apalagi nggak tahu. Ini penting dulu kalau zaman SMA gue punya band namanya Sons of 72. Sekarang nih urusan finansial dulu sama Mo sama kayak Epin. Kayak gak ada yang kebetulan ya. Emang lo kebetulan arahnya arahnya ke sini situ ya. mendalami rule of 72 ini. Iya. Tapi intinya adalah ada rule 72 di mana ketika lu mau double your money, because the game of money is how you can double your money every single F time, gitu ya. Ada namanya rule 72. Jadi 72 dibagi return investasi yang lo ambil itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menggandain duit lo. Contoh misalnya lo ke investasi di paket saham ETF SPY itu 10 tahun terakhir kasih 14%, anggaplah 12 ya. Gue turunin dikit 12%. 72 dibagi 12 biar bisa genep dibagi 12 kan. Biar gampang hitungnya. 72 dibagi 12 tuh 6 tahun. Jadi kalau lo punya 100 juta tahun 2010, 2015. 2016 lah ya. Harusnya 2016 lo duitnya gak diapa-apain di ETF SPY, duit lo hari ini jadi 200 juta. Duit lo 6 tahun lagi jadi 400 juta. 6 tahun lagi jadi 800 juta. 6 tahun lagi jadi 1,6 miliar. Jadi the game of this is about how can you double your money. Seru gak sih? Seru banget. Permainannya berarti lebih kayak ke kesabaran ya. 100%. Yang menang itu tentang endurance. Yang menang itu yang sabar. Bukan yang jago-jagoan. Kalau kita udah bicara ETF, kalau kita udah bicara tentang investasi jangka panjang, yang menang itu bukan yang pintar. Yang menang itu yang sabar. 100%. You got the message right. Semua investment tuh kayak gitu gak sih? Enggak. Okay. Investment macam-macam. Ada misalnya kayak options. Nah, kita bicara options. Options itu sama kayak judi sebenarnya, mirip judi. Lo memprediksi harga masa depan berapa, lo belinya hari ini. Kalau lo beli hari ini murah, masa depan naik, lo untung. Kalau enggak lo rugi. Nah, itu kan bukan jangka panjang. Itu jangka pendek banget. Trading kan lo beli hari ini jual nanti malam, beli hari ini jual besok. Lo kan itu jangka pendek banget. Gitu ya. Enggak semua investasi jangka panjang. Tapi kalau gue lebih suka yang resikonya moderate, resikonya nggak terlalu tinggi, tapi bisa ngegandain duit gue setiap 6 tahun. Cukup gue. Kayaknya the biggest essence of investment tuh itu sih. 100% Anda. Siapa yang mulai duluan dan yang paling sabar sampai nanti. Who's holding, makanya kalau kita bicara angka nih, nanti lo bisa tunjukin gitu ya. Ada satu research gitu ya di Amerika. Dia masukin investasinya ke semacam ETF SPY, intinya indeks top 500 perusahaan terbesar di Amerika. Dari tahun 2003 ke 2022. Berarti hampir 20 tahun ya. Nah, kalau lo masukin 10.000 US dollar di saat itu 2003, terus lo gak ambil-ambil, duit lo jadi hampir 66.000, 6 kali lipat. Lo gak ambil-ambil. Tapi lo kalau kehilangan 10 hari terbaik dari 2003 ke 2022, 10 hari aja. Misalnya gini, market turun, ambil duitnya. Ya. Terus tiba-tiba nanti duit gue hilang lagi. Market naik lagi, masukin lagi duitnya. Keluar masuk. Gitu ya. Kalau lo kehilangan 10 hari terbaiknya, duit lo yang tadinya 60.000 itu jadi 20.000. Ntar lo tunjukkan aja chartnya di layar biar gampang liatnya. Tapi kalau lo kehilangan 20 hari terbaik, duit lo yang harusnya 60.000 dari 10.000 selama 20 tahun jadi 11.000. Poinnya apa sih? Time in the market, sabar di dalam market is more important than timing the market. You don't need to pick a stocks. You just buy every single stock yang ada di seluruh dunia ini. Lo beli paketnya aja. Lo gak perlu, gue beli saham ini, pas saham ini ya. Gak usah, lo beli semua paketnya sekalian. Kan semua perusahaan pasti pengen grow dong. Kalau ada perusahaan yang gak grow, ada perusahaan lain yang bantuin yang grow-nya. Lo beli seluruhnya enggak. Dan lo gak nebak-nebak kapan keluar, kapan masuknya. Lo stay all the way. Beli terus. Beli aja setiap bulan, 15% dari penghasilan lo. Terus kalau tariknya itu, saran lo kapan, Dik? Balik lagi ke 4% rule-nya. Oke. Kan kalau lo 10 juta per bulan, lo nyampe 3 miliar dulu. Lo jangan narik sampai itu 3 miliar. Ketika lo udah nyampe 3 miliar dan lo butuh 10 juta per bulan, lo ambil aja 10 juta per bulan kalau udah punya 3 miliar. Oke. Jadi intinya kayak permainan apa yang mau lo jalanin gitu ya. Bener. Itu yang selanjutnya menentukan investasi apa yang harus lo tempuh gitu. Bener. Investasinya. Bener, makanya personal finance. Lo mau apa? Lo mau yang high risk, oke?
But you need to do this. Lo mau yang mediocre, oke ini this. Lo mau yang sangat-sangat safe, oke, but the impact is kayak gini. Gitu kan sebenarnya. Lo mau pilih yang mana aja. Dulu tuh dari dulu yang gue denger ya, kalau lo mau safe banget tuh deposito. Bener. Terus kalau yang resiko rendah tuh reksadana. Bener. Itu masih berlaku gak sih Deka? Masih berlaku. That knowledge gitu ya? Masih berlaku kan ada, lo bisa tunjukin di layar gitu ada grafik gitu. All type of investment. Dari yang cash, deposito. Tapi ingat deposito, kalau depositonya 6% pelemahan rupiah sama inflasinya 6% juga, lo berarti kan impas. Gitu ya. Terus ada lagi, naik lagi ke kasarnya money market fund. Money market fund tuh kayak, atau bonds gitu ya. Surat berharga negara. Gitu ya, masuk lagi ke ETF, REITs, macam-macam kan investment. High risk high returnnya macam-macam gitu ya. Kalau dan paling tinggi, yang paling resiko paling tinggi adalah kripto. Kenapa? Karena bisa minus 70, minus 80 anytime. Nah kalau gue memilih ada properti gitu ya, banyak macam-macam gitu. You can own everything, or actually the best investment is the most simplest and boring investment. Kadang lo kan pengennya FOMO, kayaknya kripto seru deh gitu, kayaknya ini seru deh, saham bumi, saham apa segala macam. No, the most important is, do you know how much you can loss from that? Lo gak boleh ngutang, lo pakai duit dingin, lo invest di tempat yang lo ngerti, udah. Habis itu lo stay consistent long term. Jujur kripto tuh emang bikin FOMO sih. Iya sih. Tapi pendapat lo gimana? Apa yang perlu kita wanti-wanti gitu sebelum decide kayak misalnya mau kayak kripto gitu yang sekarang suka disebut Bitcoin segala macam? Kalau gue selalu bilang ada yang namanya portfolio. Gue selalu bicara di konten-konten gue, lo harus punya portfolio. Gue bisa bantuin itu untuk ngatur portfolio, dan setiap umur beda-beda. Setuju gak? Ketika lo masih umur 20-30, your time to retirement tuh masih panjang. Bener gak? Lo boleh gak ngambil yang risky banget? Go ahead. Karena kalau ada something happen, you still able to recover gitu. Tapi ketika lo udah umur 40, apalagi lo udah umur 50, you need to mix it up. Gitu kan? Mix it up. Mix it up tuh maksudnya gimana? Gue selalu bilang ada 3. Ada yang satu defensive, satu yang core, satu yang growth, which is high risk. Ini harus nih 3-3-nya? Nggak harus. Oh nggak harus? Nggak harus, tapi kalau gue selalu nyaranin tetap 3. Ini yang gue comfortable. Oke. Ya, ada beberapa orang kalau udah kayak umurnya udah 50 tahun ke atas, gue selalu bilang nggak usah ngambil yang high risk lah. Ambilnya yang safe sama yang moderate aja. Kenapa? Karena ketika lo umur 50, lebih penting duit yang udah lo kumpulin itu tetap ada, apa lebih penting lo doublein duit lo? Lebih penting mana? Yang penting duit lo aman, selalu lo punya 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar. Mending duit lo 20 miliar itu aman atau 20 miliar itu bisa naik tapi bisa turun? Yang aman yang sih. Aman dong. Ya kan kalau udah umur 50 kan artinya lo harus 50%-nya itu harus yang di defensif. Yang tadi lo bilang ada di deposito, ada di sukuk, ada di obligasi negara. Cari yang aman dulu. 50% lo save dulu. Lo amanin duit lo dulu. Tapi jangan biarin inflasi pelemahan rupiah makan duit lo. 50%-nya kemana? Ya tadi bisa ke ETF, ke paket saham ini dan seterusnya gitu. Cuman biasanya si FOMO ini nih, ini gak bisa hilang. Ya, gak bisa dihilangin completely gitu. Apalagi banyak teman-teman gitu ya gitu, yang udah umur 40 ke atas tuh gak bisa hilang. Dan gue paham banget. Jadi porsinya kita mainin ndak? Contoh misalnya 30%-nya di defensif, yang tadi tuh deposito dan segala macam. 50%-nya di yang core, misalnya kayak ETF SPY, ETF ACWI dan seterusnya. Lo masih bisa 20%-nya lo masukin ke kripto. Lo bisa 20%-nya lo masukin ke ETF QQQ yang tentang tech dan AI. Yang kalau growth tinggi banget, spekulasi dan seterusnya gitu. Tapi yang moderate-nya apa? Emasnya lo tambahin juga, biar itu jadi 50%. Ada yang safe-nya juga, ada yang high risk juga. Jadi kayak porsinya itu yang harus mainin. Itu yang gue bantuin ke klien-klien gue supaya porsinya dia nyaman. Yang paling penting apa? Lo bisa tidur di malam hari. Setuju gak? Iya, ujung-ujungnya itu sih ketenangan. Loh, secure. Iya dong. Secure. Ada orang yang bisa tidur, duit dia hilang 80% di kripto. Ada. Tapi banyakan orang gak ada. Banyakan orang kalau dia mikir duitnya bisa hilang 50% kagak bisa tidur cuy. Asli. Ya setiap orang beda-beda, namanya personal finance. Kontribusinya bisa beda-beda. Kita atur tergantung tujuan lo, tergantung profil resiko lo, tergantung. Tapi enak kan? Lo punya Kevlar bahwa 80%, 90% of my money itu ada di safe haven, ada di core, total stock markets gitu ya. Global, bukan cuma Indonesia, global. Tapi ada juga yang
FOMO gue tersalurkan oleh 10% dari portfolio gue, dari 20% dari portfolio gue. Tapi gue nggak all in ke satu jenis investasi, gitu kan? Oke. Make sense gak sih? Make sense. Andaikan nih ada yang emang di menjelang umur 40 itu belum berinvestasi gitu. Kayak mungkin masih struggling sama pemasukan, pengeluaran, sama flow, money flow day to day-nya gitu. Saran dari lo gimana nih? Kapan waktunya mereka mulai berinvestasi dan apa aja yang harus disiapin deh? First thing first, I have to tell you that you still have time. You are not late to the game. Amin, masih dikasih umur lebih gitu ya. Masih ada. Lu your kasarnya kalau naik pesawat kan lu butuh pathway tuh supaya terbang gitu kan. Nah, pathway itu lu masih panjang. Pathway lu sampai umur 55, masa pensiun 60, itu lu masih punya 15-20 tahun untuk ngegandain duit lu. Jadi yang harus lu, yang gue mau tekankan dulu buat teman-teman yang udah umur 40, you still have time. But you should have starting now. Udah krisis nih. Udah krisis nih. Lu masih punya waktu, tapi you need to start now. You need to open your eyes. You need to face your reality. Define your goal. How much you need for education. How much you put everything on paper. You need to do budgeting. You need to be consistent about 65-20-15 yang tadi kita bahas. Jadi gue selalu bilang bahwa pertama lo harus tahu dulu bahwa lo masih punya waktu. That gives you a peace of mind. You're not late. Of course, it's better if you start 20 years ago. But the second best timing is today. Gitu kan? Kan banyak orang nanya, Mas, saya udah umur 40 nih. Masih sempet gak sih waktunya kapan nih belinya gitu? Beli saham ini kapan yang terbaik gitu kan? Gue bilang, waktu terbaiknya bro 20 tahun lalu. Tapi waktu terbaik tuh ya hari ini. Itu dulu satu. Yang kedua, lo harus face reality. Lo harus fact checks tentang pengeluaran dan pemasukan lo segala macem. Gitu ya. Be grateful juga sama apa yang lo udah punya. Please gitu. Jangan banding-bandingin diri lo sama orang lain gitu. Setiap orang journey-nya beda-beda kok gitu. Dan berapa sih sebenarnya lo bisa lihat deh, kalau gue gak salah ya, rata-rata millionaires tuh yang punya 16 miliar ke atas tuh mereka pas umur 49 apa 53 gitu. Rata-rata orang mulai start bisnis tuh umur 45 46. Jadi kayak you're not late, you just enter the exciting time. Gitu kan. Ya udah, budgeting yang lo kerjain, ya udah lo cari investasi yang emang bisa achieve si 4% lo tadi, goal lo tadi, yang lo rasa cocok. Dan kalau lo mau, lo bisa dibimbing sama orang yang ngerti. Ngobrol sama financial planner lo. Ngobrol sama orang yang ngerti. Belajar, baca buku. Buku yang sangat gue rekomendasikan adalah Money Master the Game. Itu yang salah satu buku yang ngebuka pikiran gue gitu dari Tony Robbins tentang actually investment is very easy. Investment is sebenarnya butuh sabar, sebenarnya butuh konsistensi dan seterusnya gitu. But you need to start now and you're not late. Gue ini gak menjawab gak tuh kira-kira? Menjawab banget sih. Dan gue emang tadi gue sempet kayak ada FOMO-nya gitu. Oh my god, gue baru mau mulai nih ETF nih, telat gak sih? No. Tapi kalau misalnya gue ngelihat dari big picture-nya gitu ya, my healing journey itu kan juga proses. Itu juga proses dan itu gak bisa dinomorduakan gitu. Itu harus diprioritaskan juga gitu tentang apalagi kalau udah ngomongin mental health gitu. Setuju. Nah berarti sekarang nih waktunya ya, ketika udah ngelewatin momen titik terendah gitu kan, pelan-pelan kayak ngebenerin batin lagi, kayak mengenal diri secara lebih utuh gitu, nggak fragmented. Ketika udah menyentuh financial, ya udah, dan udah di umur 40, jadi kayak wow, udah masuki midlife crisis. Di saat juga ada desas-desus krisis global nih. Iya. Gak apa-apa gak sih kalau misalnya investasi sekarang atau nanti aja? Kalau menurut gue sih gini, yang namanya krisis itu anggaplah perang ya. Kemarin gue baru bahas sama community gue juga, very close gitu. Gue ada community, kita bahas tentang global market segala macam gitu sebulan sekali. Mereka bisa tanya gue apa aja secara langsung gitu ya. Teman-teman ada yang mau tuh ada di perkasapantika.com tuh di website gue, dimana lo bisa gabung sama community gue lah intinya gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan lo, intinya gini, war itu udah ada dari kemarin-kemarin, setuju nggak? Yeah. Terus yang namanya krisis itu udah ada dari tahun 1908, 1929 dan seterusnya, setuju nggak? Yang namanya kepastian market crash itu udah pasti namanya. Mau ada krisis, tahun 2000 adalah .com bubble. 2008 krisis finansial mortgage. 2020-2022 COVID. Yang namanya krisis itu pasti ada. Market crash pasti ada. Tapi kalau lo lihat angkanya hampir 100 tahun
yang namanya bull markets or angka yang sahamnya naik terus, itu rata-rata sekitar 4,3 tahun. Bear market itu sekitar 11,11 bulan. Jawabannya apa? Bear market atau market crash itu udah pasti kejadian hampir 1 kali dalam 5 tahun. Gak bisa dihindarin. Gak bisa dihindarin. Ya. Mau itu perang, tapi dalam kenyataannya 100 tahun, grafik saham selalu naik terus. Always all time high. Don't wait. You don't know. There is a time when 12 tahun saham market global tuh naik terus gak pernah turun-turun. Nobody can predict. Nobody knows as about this whole thing gitu. Makanya ada chart namanya chart of shame. Chart of shame. Iya, lo bisa ngeliat di Google gitu. Intinya setiap lagi ada krisis orang bilangnya this is gonna be the end of the world, this is gonna be the end of the world. Tapi chartnya naik terus. Semua yang orang-orang pintar ini, they're just trying to make a news, but in fact, hampir 5 tahun ke belakang, market grew 60-70%. With all the problems, that Donald Trump is making and so on and so forth, all the wars that's happening, market is just keep reaching all-time high. So, do it now. What are you waiting for? Tapi basic needs juga nih ya. Persiapan mental kita nih sebelum berinvestasi gitu. Itu tuh apa aja sih? Ya persiapan fisik dan mental lah ya. Fisik tuh termasuk kayak yang benar-benar keuangan kita nih. Itu tuh harus dalam kondisi seperti apa sih? Ini yang harus kita ingat terus gitu sebelum akhirnya kita melangkah nih untuk investment. Kalau menurut gue, kalau lo udah punya pikiran bahwa 15% dari penghasilan lo itu adalah bukan duit lo hari ini tapi buat duit lo masa depan, karena lo kan gak all in. Bener gak? Lo gak all in hanya ke satu jenis investasi aja. Lo mau beli paket saham gitu misalnya. Lo pindahin juga ada yang di emas, pindahin juga ada di deposito instrumen. Lo kan, jadi kita bahas portfolio ya. Mindsetnya yang tadi lo bilang enggak. Kalau lo sabar, lo konsisten jangka panjang, you'll be safe. Karena secara numbers, if you put money 20 years, the chance of becomes negatif tau gak berapa? 0. You will win. If you are sabar enough sampai 20 tahun. Lu bisa gak sabar sampai dari umur 40, nanti duitnya baru ambil umur 60. Lama amat bang, kan banyak yang nanya gue gitu kan. Kapan kayanya kalau mati gimana? Iya emang konsep investasi begitu. Allah juga udah ngajarin. Ya namanya lo lagi nanam, ya lo nanam. Jangan habis nanam baru nanam bentar habis lo ambil padinya, orang belum panen. Ya lo sabar panenin dong, ada waktu. Lo ngambil duit itu pas panen, itu udah di ayatnya Al-Quran gitu. Ya sama kayak investasi sama. Ya lo harus sabar. Ya lo kan sekolah dari TK sampai kuliah baru akhirnya lo menghasilin duit. Gimana sih, ngerti gak sih kayak ya lo harus sabar ya gimana gitu kan. Ya emang lo harus sabar. Dan kalau emang ada kebutuhan lebih saat itu juga, ya lo kerja lebih juga gitu. Makanya gue bilang di nafas kekayaan itu, setelah lo mindset udah benar, setelah lo udah bayar utang, ya kan, setelah lu udah punya dana darurat, nomor 4 sebelum lo investasi, lo harus punya proteksi. Maksudnya apa sih? Maksudnya lo harus punya perlindungan asuransi. Perlindungannya pertama dari dana darurat. Yang kedua, kalau ada apa-apa terjadi sama lo sakit, yang which is bokap gue kena jantung kemarin, sakit jantung meninggal, nyokap gue kena cancer, duit yang udah kita capek-capek investasiin itu, kalau kita gak punya proteksi, itu bakal diambil buat ngebiayain itu. Maka dari itu sebelum investasi, selain utang yang lo bayar, lo harus punya proteksinya. Ini nomor 4. Nomor 5 baru lo investasi 15%. Nomor 6 baru lo enjoy your life. Terakhir donasi. Kenapa 6 sama 7 ini penting? Untuk ngepuasin needs lo. Mau lo naik haji, lo mau beli rumah segala itu penting. Karena lo bakal die with 0. Setuju gak sih? Iya. Ini lo mati tuh gak bawa mobil lo gak bawa apa-apa gitu kan. Jadi lo tetap harus mikirin buat orang lain. Lo mikirin tentang nyenengin hidup lo dan seterusnya. Tapi balik lagi, sebelum lo investasi, 4 ini harus beres dulu nih. Mindset lo harus beres bahwa lo harus sabar, yang lo tadi lo bilang. Lo harus hidup di bawah penghasilan lo. Lo harus bayar utang. Lo harus punya dana darurat cukup 3-6 kali. Yang keempat, lo punya proteksi. Kalau lo punya asuransi critical illness yang which is duitnya itu bisa balik lagi kalau lo gak klaim. Banyak program kayak gitu. Ketika lo kena cancer, kena stroke. Temen gue di Singapura umur 32 tahun kena stroke, man. Wow. You never know gitu loh. Ada teman-teman kita yang tiba-tiba kena penyakit ini, penyakit itu, nauzubillah min dzalik gitu ya. Cuman if you have the protection, your investment money itu will be safe. Setuju gak? Kenapa? Karena asuransi bakal cover biaya penyakit lo itu. Gak usah berlebihan beli asuransinya, secukupnya aja.
BPJS lo harus punya, insurance lo harus punya, dan seterusnya gitu sih, Nda. Make sense gak sih? Make sense. Ketika lo udah punya proteksi, lo udah punya ini, invest the rest. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya nih gue juga pengen tahu pendapat lo tentang financial thermostat. Berat banget. Kan ada orang yang emang kayak apa ya, dia tuh kayak punya angka tertentu yang kayaknya dia stuck gitu. Mau naikin lagi kekayaannya, tapi dia ngerasa kayaknya gue deserve-nya di sini deh gitu. Mungkin ada bawaan juga dari pola asuh di keluarganya dia, atau mungkin ya generational pattern gitu ya, yang membuat financial thermostatnya tuh ya ada di situ terus gitu. Walaupun dia kayak dapet rezeki nomplok lah, let's say gitu. Akhirnya rembes aja gitu, keluar juga, nggak bisa kayak lebih dari satu angka itu gitu. Lo pernah ngalamin juga gak sih sebelumnya? Gue pernah ngalamin sih, kayak misalnya kok gaji gue gitu-gitu aja gitu kali ya. Terus kayak tabungan gue kok mentoknya di 100 juta terus gitu. Sar-ser gitu kan. Kayak sebenarnya financial thermostat kan ada dua nih sebenarnya kubunya. Ada kubu yang kasarnya suhunya naik, pengeluaran lo juga naik gitu kan. Maksudnya kan, jadi kayak suhu ruangannya naik, lo jadi ikutan, tubuh lo jadi naik juga. Penghasilan lo 300 juta, penghasilan 3 juta, pengeluaran lo 3 juta. Penghasilan lo 300 juta, pengeluaran 300 juta juga. Karena lo ngikutin sesuai sama yang apa suhunya ketika itu gitu kan. Itu yang salah kan. Itu namanya lifestyle inflation. Tapi yang tadi lo bilang, termostat yang lain tuh, bahwa mindset lo kecil, jadi lo segitu-segitu aja stuck gitu. Maksud lo gitu kan, Tenda? Iya. Setuju. Nah, kalau persis kayak gitu. Persis kayak gitu kan. Nah, kalau itu emang mindset sih. Emang you are what you think about gitu. Makanya Allah, yang tadi gue bilang gitu, Allah selalu bilang kayak dia ngikutin prasangka lo aja gitu. Kalau lo bilang lo gak bisa, ya gak bisa. Lo bisa, ya bisa gitu aja sebenarnya. Satu lagi, konkretnya menurut gue, banyakan orang itu gak mau nambahin skill mereka yang baru. Contoh misalnya ya, gue balik lagi nih ke contoh-contoh yang gue lakuin sehari-hari aja gitu. Waktu gue sempet stuck di gaji kayak 15 juta. Akhirnya gue ngambil keputusan keluar dari zona nyaman gue. Dengan cara kayaknya kalau gue kerja di luar negeri, gaji gue bisa cepet naik deh. Gitu. 15 juta tuh waktu itu kayaknya UMR 4 juta kalau gak salah. Iya. Dan ketika gue pindah ke luar negeri, waktu itu gaji gue jadi 70 juta. Wow. Gitu ya. Jadi ya walaupun pengeluaran gue masih banyak, tapi tabung gue jadi makin. Jadi kayak gue keluar dari zona nyaman gue waktu itu di Indonesia. Nah, setiap orang beda-beda. Ya, terus akhirnya gue sekarang gajinya kayaknya udah alhamdulillah banget. Terus apalagi yang bisa gue lakuin? Coba gue belajar YouTube. Nah, banyak orang itu udah nyaman di situ dan mereka nggak mau keluar dari apa yang lingkungan mereka sekarang. Akhirnya mereka nyalahin keadaan, kok gue gitu-gitu aja ya. Padahal mereka nggak nambahin skill mereka yang baru yang bisa dipakai sama orang lain. Mereka nggak jadi lebih bermanfaat buat orang lain. Mereka nggak ngasih edukasi ke orang lain. Mereka nggak mau cari mentor baru. Mereka nggak mau belajar sama orang lain. Mereka nggak mau baca buku yang baru. Jadi menurut gue balik lagi, lo harus mindset itu bisa berubah karena lo ngelakuin sesuatu gitu. Gak bisa kayak gue harus ini, nggak bisa. Lo harus kerjain gitu. Ada actionnya gitu. Gimana ya? Ya lo harus kerja. Lo harus malam-malam gitu ya. Gue alhamdulillah keuangan gue udah cukup gitu. Tapi gue hari Jumat malam gue masih ngobrol sama klien gue sampai jam 12 malam. Kemarin sampai jam 1 malam. Ya, I do that work gitu. I sweat my my body gitu buat gue nambah penghasilannya seterusnya gitu ya. Gue kerja. Ideally emang kayak gitu. Cuma kadang ya ketika orang mau melangkah dan dia kayak terjebak sama traumanya, sama old wounds-nya dia, akhirnya tuh jadi berat banget untuk ngelangkah. Lo ada gak kayak pengalaman processing your biggest trauma gitu? What's your biggest trauma? Biggest trauma kalau menurut gue sih ya balik lagi kayak pas nyokap gue kena cancer ya gitu ya. Alhamdulillah sih ketika itu gue gak punya utang gitu. Cuman ada satu doa tentang bebas hutang kalau bisa lo tunjukin. Itu menurut gue bagus banget. Jadi kalau di Islam itu kan kata yang keluar pertama di dalam doa itu atau dalam ayat itu lebih penting ketimbang kata yang muncul terakhir. Nah, tapi kerennya itu doa. Ini berhubungan sama healing lu. Iya. Tau gak doa itu kata pertamanya supaya apa? Ya Allah, hilangkan kecemasan dan keraguan di hati gue. Jadi to fix the outside problem, you need to go inside dulu. Cara go inside gimana sih? Waktu itu adalah dengan lu bersyukur sama apa yang lu punya.
Kadang-kadang tuh lu lupa. Karena lu kan mikirin 3 miliar, 6 miliar, pengen jalan ke luar negeri. Lu mikirin yang ekspektasi lo yang gak lo punya. Lu lupa sama apa yang lo udah punya. Makanya lo tulis deh 100 hal yang lo bisa syukurin. Your mood changing. Doanya keren banget dah. Dia bilang fix dulu problem hati lo. Habis itu yang kedua tau gak apa? Tangga di doa itu. Tangga kedua itu adalah kalau lo lihat di doanya. Keluar dari rumah. Lo jangan bermalas-malasan. Nah banyak teman-teman kita udah banyak utang, mikirin utangnya mulu, menyalahin orang lain segala macam, di rumah kagak keluar rumah, kagak ketemu orang baru, nggak nyoba kerja. Ya lo nggak bisa. Ini nih perasaan nih, ketika lo udah bersyukur, ketika lo udah doain orang lain segala macam, lo harus kawinin sama actionnya. Ya keluar rumah, apa kayak ketemu orang baru dan seterusnya. Cobain, daftar lagi kerjaan yang baru, belajar lagi yang baru. Habis itu baru doanya ditutup sama nanti hutang lo lunas. Keren gak sih? Maksudnya flow-nya Allah tuh hati lo beresin dulu. Gitu ya. Allah pengen sayang-sayangan sama lo. Lo deketin Allah dulu. Habis itu yang tengah lo kerja. Baru beres masalah lo gitu. Gitu sih Nda. Jadi kayak mixnya harus tiga-tiganya dong. Tadi kan lo bilang triangle. Ya tiga-tiga dijalanin dong. Healing lo jalan. Healing hati lo jalan dengan bersyukur. Dengan doain orang. Ya dengan mikir nikmat yang udah lo rasain gitu kan, lo kalau bandingin sama anak-anak di Gaza segala macam gitu kan. Habis lo kerja, lo keluar rumah gitu loh. Lo kerja keras gitu jam 1 malam gue gitu. Kalau gue tuh kemarin gue kuliah S2 sambil kerja kayak anjir, gue Sabtu Minggu masih kuliah gitu kan. What the hell am I doing gitu. Tapi ya lo kerjain gitu loh. Gitu sih. Jadi ya lo kalau mau confident itu kan orang sebutnya confident came from evidence. Ya kalau lo mau confident, hati lo mau berubah, ya lo harus tunjukin, lo buktiin dong. Gitu kan. Maksudnya kayak gue ngomong di YouTube, alhamdulillah sekarang follower gue banyak, ya gue bilang gue udah ngelakuin gitu. My confidence comes dari evidence gitu kan. Ya. Make sense gak sih Nek? Lo beresin hati lo kerjain, beres urusan lo. Berarti kalau definisi healing menurut lo apa tuh Dek? Definisi healing kalau menurut gue sih ya bener-bener pertama sih menurut gue lo harus terima. Nyokap gue sakit, ya gue harus terima. Itu pasti gue berprasangka positif Tuhan ada rencana lain. Bos gue dulu jahat banget, sampai gue tuh tidur nggak bisa. Gue harus terima. Kalau lo nggak terima itu, kalau lo nyalain keadaan, yang tadi kayak Nabi Adam yang tadi, lo menyalahkan orang lain, itu nggak akan ada habisnya. Jadi healing gue adalah gue take a breath, gue bangun jam 2 pagi, gue sholat, gue nangis. Gue cuman ngobrol aja sama Tuhan bahwa Tuhan mudah-mudahan gue dikasih jalan ini sama Allah deh. Karena apapun yang gue usahakan gak akan kejadian kalau Tuhan gak kasih. Gue selalu percaya itu. Jangankan duit, daun aja gak bisa jatuh kalau si Allahnya gak mau ngizinin gitu kasarnya. Jadi everything is happen for a reason. Yang pertama lo harus accepting dulu, ya udah gitu. Misalnya zaman dulu pacar gue kenapa gitu, yaudah gue accepting deh pacar gue kenapa gitu misalnya. Ya tapi starting pointnya kayak ya lo sesimpel accepting dulu aja, mungkin salahnya di gue kali gitu. What do I need to do? Habis itu gue keluar rumah. Nangis boleh gak? Boleh nangis gitu. 1 hari 2 hari nangis it's fine gitu. Tapi ya lo jangan mendewakan trauma itu dong gitu. You need to move on dong. You need to move on, that's it. You need to occupy your time to think about anything else. Karena ketika lo gak keluar rumah, itu juga gak healing namanya. Lo butuh healing seminggu boleh, 2 minggu ke Bali gitu boleh lah. Tapi udah abis itu lo kerja, lo dan hari-hari lo harus penuh sama aktivitas yang baik gitu. Gue jadi ada kayak metafor gitu deh ya. Ketika lo lagi ada musibah gitu ya, dan lo nyalain orang, itu sama aja kayak lo lagi ngutang. Ih banget kali ya. Iya gak sih? Iya gak sih? Karena kan sebenarnya kuncinya adalah ketika lo ngalamin itu, sesuatu yang nge-trigger lo untuk jadi akhirnya terguncang, ya lo harus ngadepin itu gitu, face it, ngerasain, lo nangis deh gitu, duduk diem rangkul tuh rasa itu gitu, rangkul aja udah. Dan justru itu adalah momen untuk lo kayak integrate diri lo dengan menerima, karena kan kita nggak cuma ada happy aja gitu. Bener. Kita ada sedih, kita ada rasa kayak ada rasa kayak jijik gitu misalnya. Terus kita ada berbagai macam lah. Nah kalau misalnya kita kayak menghindari si sedih itu dan akhirnya kayak lebih ke blaming orang,
nyalain aja gitu, nggak mau terima itu sebagai bagian dari emang proses kita, itu kan kayak kita skip si bagian nggak enaknya itu kan, si rasa nggak enaknya itu untuk menerima bahwa ya emang ini yang harus gue lewatin gitu. Bener Tapi kalau banget. kayak ngelempar ke orang lain kan kayak kita ngutang, inget loh suatu saat lo akan ngalamin itu lagi dan ketika lo tidak terbiasa, lo akan lebih berat gitu. Bener banget. Gue ada cerita bagus sih dari Nabi Muhammad. Gue balik lagi ke agama. Nabi Muhammad waktu dia diangkat jadi nabi sama rasul, lo tau gak dia selama dia hidup setelah diangkat rasul tuh bisa umur 40 tahun. Pas banget tuh bahas umur 40 tahun kan. Oh iya. Iya kan pas banget ya. Tapi lo tau gak setelah dia jadi nabi sama rasul emang hidupnya kita kan sering minta doa ya. Ya Allah mudahkanlah hidup kita. Sering gak sih kayak gitu? Iya. Tapi definisi mudah tuh beda. Definisi mudah di kepala kita sama di kepala, bukan di kepala ya, sama definisi Allah tuh beda. Ini gue kasih contohnya Nabi Muhammad yang menurut gue keren. Iya, ya. apa tuh? Nabi Muhammad tuh gak berapa kali perang setelah diangkat jadi nabi. Sampai dia meninggal. 27 kali. Pipinya pernah kena panah. Gitu. Dia pernah dilemparin tai pas lagi di Taif. Sama kotoran. Itu dia bilang itulah hari tersakitinya dia. Itu adalah ketika dia ke Taif. Makanya kita kalau lagi umroh atau apa kita sering ke Taif kan. Kita mengenang bahwa Nabi Muhammad pernah ditimpukin batu di sini, ditolak abis-abisan. 27 kali itu sama dengan 3 kali perang setiap tahun. Anjay. Kebayang gak sih lo 3 kali perang? Iya. Setiap tahun setelah lo diangkat nabi, hidup dia jadi lebih mudah gak? Setelah diangkat nabi, dia gak pernah perang sebelumnya. Jadi lebih berat sih. Jadi lebih berat. Dia mau ngajarin apa sih? Dia mau ngajarin bahwa kemudahan itu datang ketika lo dikasih kesulitan. Contoh. Misalnya gini, lo dulu zaman SMA kan orang-orang gak bisa, tapi lo selalu kayak lo nyoba DJ kamu segala macam gitu kan. Maksudnya lo put it out there very uncomfortable for people, tapi for you want to try. You feel uncomfortable in front of the mic, tapi lama-lama lo bisa kan. Lo melewati kesulitan akhirnya jadi mudah. Jadi definisi mudahnya si Allah itu adalah lo dibuat susah supaya lo bisa ngandelin itu. Abis itu lo naik tingkat lagi. Lo dibuat susah lagi, lo naik tingkat lagi. Dibuat susah lagi, naik tingkat lagi. Dalam prosesnya, healingnya adalah doanya Nabi Muhammad pas lagi di Taif. Dia bilangnya apa? Kalau gue sampai ke tangan musuh sekalipun, asal Allah ridho kepadaku, gue rela. Itu doa gue kalau gue lagi ngerasa down. Gue bilang apapun ya, like apapun, I don't care if you give your ridho, I'll be there for you. As long as you ridho sama gue. Itu nenangin healing gue. Gitu sih, Nda. Jadi dan ya Nabi Muhammad kan gagal nih ke Taif. Di Mekah gagal. Terus dia berdiam diri gak di Goa gitu? Enggak. Nabi Muhammad bilang, oke, kalau gue kemarin ke situ gagal, ke sini gue gagal, gue ngerti sekarang. Sekarang gue harus ngirim tim gue dulu nih ke Madinah. Gue bikin tim yang rapi, strateginya rapihin. Mereka ngomongin kebaikan gue. Pas gue ke sono, hijrah, mereka udah siap nerima gue. Gagal, jadi mudah ke Madinah. Oke. Canggih gak sih? Iya. Kayak lo Nabi Muhammad tuh nangis ditimpukin sama apa tuh kotoran, sama apa tuh sama batu sampai berdarah. Dia nabi, men. Bukan orang biasa ditimpukin, orang pada ini. Tapi dia mikir. Dia doa sampai nangis. Habis itu dia mikir strateginya apa lagi? Oke, berarti pas ke Madinah gue harus gini. Berhasil di Madinah. Balik lagi ke Mekah. Sekarang berapa billion people accept the Islam gitu kan. Iya. Intinya surrender tapi bukan menyerah. Bukan menyerah gagal, tapi ketika lo lagi mau healing, pas lo kesini, lo surrender dulu. Nyerah gue. I am nobody without you God gitu kan. Bener banget, lo nyerah udah. Berserah. Tapi habis itu, justru ketika lo berserah, that magic will come. Your biggest challenge apa, Dek? Gua ya? Seputar financial. Biggest challenge seputar financial? Iya, maksudnya biggest challenge lo untuk kayak akhirnya berjalan menuju si 4% rule itu. Mungkin ada 2 cerita kali. Cerita pertama adalah waktu itu gue sempat gagal masuk perguruan tinggi negeri. Lo kan masuk UI. Anjir, si Anda masuk UI, si ini masuk UI, si Sono masuk mana gitu. Terus gue tuh kayak itu salah satu rock bottom gue juga, walaupun sebenarnya biasa aja gitu ya. Cuman kayak dulu gue pinter deh, kenapa gue gak bisa masuk gitu kan. Tapi kayak gitu, akhirnya gue nerima, nyerah, ternyata gue gak sepinter itu. Gue sadar ternyata gue gak sepinter itu, ya udah gue coba lagi deh. Akhirnya masuk ke Unpad gitu kan.
sama semuanya gitu, sama kayak financial juga gitu. Gue itu kayaknya sempet apa ya, kayak nggak punya duit banget karena abis beli rumah gitu ya. Kayak waktu itu gue sempet lihat rekeningnya mbak gue sama rekening gue, banyak rekening mbak gue men. Mbak lu seterbuka itu gak sih? Nggak, kalau di Singapura rekening mbak lo sama lo tuh nyambung. Kalau di Singapura kayak gitu, karena gue kan ininya gitu kan, mbak gue udah sama gue di 12 tahun gitu, dan dia invest di ETF juga by the way, dan dia udah tahu 4% roll-nya dia berapa. Jadi jangan mau kalah sama mbak gue. Nah tapi waktu itu gue kayak wah gila, kok gue gak punya duit banget ya kan, abis-abisan gue gitu beli rumah, which is harusnya gak diikutin gitu. Cuman ya alhamdulillah rumahnya sekarang appreciation about 30% in Singapore dollar gitu. Tapi waktu itu gue kayak ya udahlah, kayak ya udah gue kerja aja bismillah gitu. Ya alhamdulillah sih kayak unexpected income just keep coming aja gitu, keep pouring aja gitu kayak. Terus akhirnya gue ngerasa kayak the only way to get is to give deh. Gitu. Akhirnya gue kayak bikin beberapa project yang gue suka gitu lah, kayak banyak lah, gue gak mau cerita gitu, ntar takutnya dibilang ria lagi nih orang gitu kan. Tapi intinya I'm trying to give back gitu to community by building this, building that gitu. Yang lucu dari dulu gue pengen gitu. Rezeki ngalir nih. Dan salah satunya adalah konten edukasi lo ini tuh luar biasa sih. Alhamdulillah. Itu dalam waktu berapa lama bisa menembus kayak 300.000 followers dan subscribers in total ya? 10 bulan tuh di YouTube gue 1 ke 100.000. Wow, 10 bulan. Ini kita udah berapa tahun? 10 bulan ya alhamdulillah. Terus dari Oktober ke hari ini berarti almost another 6 months ya. Almost 5 months lah gitu. 5 months gue nambah lagi 60.000 di YouTube, 162.000 di Instagram, TikTok sama Facebook less than 1 year juga sekarang hampir 250.000 lebih ya. Wow. Gitu. Jadi ya gue cuman mungkin maybe what makes me different is I'm just saying what I've been doing. I'm just trying to be authentic like you gitu kan ya. I'm saying what I like gitu, and my intent is lillahi ta'ala gitu. Jadi kayak if there is someone watching, I'm game. If there is no one watching, then at least there is one person that I could change their financial direction gitu. Nah waktu itu gue set, kalau udah pernah baca buku $1 Million Weekend, bukunya bagus, warna hijau. Intinya dia bilang lo set your failure numbers gitu. Ada 2 buku sih, satu lagi The Regrets of Dying, baca juga tuh bukunya, 5 Regrets of Dying, itu bukunya bagus tentang orang-orang yang udah mau mati. Terus si susternya interview mereka, dan mereka benar-benar divonis mati 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, beberapa hari lagi, dan di interview lo penyesalan lo apa aja sih. Gitu. Itu kisah nyata? Ternyata di Australia, bagus banget 5 Regrets of Dying. Warna kuning, bukunya tipis banget. Ini cuma ada 5 penyesalan, dan salah satu penyesalannya adalah lo takut diomongin orang dan lo gak ngelakuin hal yang lo pengen lakuin. Nah itu yang hold gue back so far ini gitulah. Fear of judgment ya. Fear of judgment gitu. Padahal the entry to be successful itu is being cringe gitu, being be yourself aja gitu. Gue juga hari ini juga be myself itu, gue suka agama, gue suka finance itu, gue cerita yang gue lakuin aja gitu. Jadi udah kayak Januari tahun lalu lah gitu gue start on weekend gitu, karena gue kebanyakan nge-scroll TikTok sama YouTube gitu kan, daripada nih waktu gue nggak berharga. Mending gue coba pakai yang lebih bermanfaat gitu di weekend gue. Jadi gue Jumat habis makan malam bareng keluarga tuh gue udah on tuh, udah shooting, scripting, apa semua segala macam gitu, udah ketemu klien dan segala macam gitu. Ya udah, gue nggak mau regret. Gue nggak mau pas gue mati, anjay, kalau gue dulu bikin YouTube tuh gimana ya gitu. Gue nggak mau nyesel kayak gitu pas gue mati. Dan gue set failure number gue adalah itu 4 tahun 10.000 subscribers gitu. Tapi ternyata alhamdulillah now with the 300,000 followers across channels gitu, kayaknya maybe this is the way Allah mau gue be useful for others deh gitu. This is the time for me to give back gitu. Berasanya. Dan gue ngerasa setiap lo give ya, you get more. You just keep getting more and more and more gitu. Jadi ya fokus gue sekarang ya, what is the best way of me giving you ini gitu, each of a single content. Berarti intention itu ya yang ngejaga energi level lo itu terus terus flowing in a good way gitu. You got it right.
You got it absolutely right. If your intention is to make money, if your intention is to be famous, you're done within 5 months. That famous was never be my goal at that time. My goal was I want to educate people, right? I want to gue gak mau regret. Gue mau pas gue meninggal anak gue bisa nonton video gue. Hal-hal yang bisa gue keep on going 100%. Intention is everything, including investasi. Intention lo apa sih? Intention gue adalah gue bisa ngasih warisan, gue bisa bangun sesuatu yang beneficial buat orang. Intention gue pas gue meninggal, duit ini bisa dipakai buat siapa dan seterusnya gitu kan. Lo jalannya enak. Kalau intention lo udah pengen cepet kaya instan, keluar dari jeratan utang dan segala macamnya dengan investasi, udah salah duluan. 100%. Gue belajar juga sih dari Dr. Joe Dispenza gitu ya. Dia bilang key of manifestation gitu. Clear intention, 100%. coherent brain, and coherent heart gitu. 100%. Completely agree. Intention tuh, niat tuh yang bikin lo going to be consistent gitu. Niatnya apa gitu. Oke. Yang pengen banget apa ya lo sampein nih ke orang Indonesia. Karena kan konten lo nih mostly berbahasa Indonesia gitu kan. Dan ditujukannya untuk orang Indonesia kan ya, yang utamanya gitu. Apa sih yang lo harapkan dari warga negara Indonesia gitu kan? Pemahaman mereka tentang financial yang wajib diketahui. Ayo dong supaya Indonesia jadi negara kaya gitu misalnya. Apa nih yang harus kita tahu? Waduh, bisa panjang tuh jawabannya ndak. Tapi in nutshell sih, gue cuma bilang we need to win in this money game. We need to win in this money game and we need to win by intentional action every single day. Dan investasi itu mudah. Investasi di barang yang lo ngerti, yang lo tahu, gak usah ikut-ikutan. And you need to do it as soon as possible. You need to teach about money to your 5 years old, to your 6 years old. Even anak-anak gue yang kecil hari ini juga, dia tahu bahwa 20% dari jajan dia itu harus masukin ke S&P 500, harus masukin ke ETF SPY. Gitu. Oh, dia udah invest juga. Wow. Umur berapa sih? Kan masih umur 7 sama 11 ya. Jadi 7 tahun juga udah. Jadi ada ETF dia. Ada ETF kan, ETF bisa jadi $1. Jajan dia berapa gitu, 20%-nya gue selalu nanya, where do you want to do with your money? Write it down. Oke, ayah, this percentage is goes to this percentage is go to zakat. The rest can I use it? Yes, but you put your emergency fund first. How much is it? This percentage, ayah. And this percentage, can I buy anything that I want? Yes, you can. Okay. But you need to pay it yourself first kan. Zakatnya udah, ETF-nya udah, dana daruratnya udah. Silakan lo beli permen segala macam. Biasanya anak gua yang cewek, kurang dari 2 minggu duit yang buat jajan dia udah habis semua. Tapi nggak masalah, karena dia udah invest, dia udah zakat ke teman-teman di Gaza. Dia udah masukin duit dana darurat dia ke tempat lain. Spend everything you need. It's fine. Itu lo didik mereka tentang financial itu dari umur berapa, Dek? Kayaknya dari umur 5 deh, ketika mereka udah kasih jajan $10 satu bulan gitu. Seru banget sih. Ada gak sih episode di channel lo yang ngebahas ini parenting belum ada seputar financial? Belum ada. Ini baru harus sekali. Dong. Harus ada ya. Harus kan. Karena kan yang nonton mostly juga yang udah berkeluarga bener. Gitu kan. Kayak so, simple, very simple. Dan mereka nulis semuanya gitu. Dan mereka punya goal gitu. Setahun tuh aku mau beli Lego model ini. That's fine. But you need to have this hundreds of dollars. So how are you gonna do? Oke, aku gak mau jajan di sekolah. Aku maunya nabung. It's a very simple concept, right? And they are enjoying the process. So every December gitu mereka kayak beli mainan yang udah mereka pengenin banget karena mereka udah nabung dari Januari. Oke. Ini gue penasaran juga nih, Dek, tentang krisis 2026 yang katanya diprediksi itu berbentuk K-shape. Waduh, berat. Itu berat ya? Gue ngelihat definisinya sekilas kok ini kayak justru ada opportunity nih untuk kita yang mungkin tadinya nggak terlalu termotivasi gitu kan untuk ningkatin keuangan nih karena mungkin satu dan lain hal. Ini kayaknya momen yang tepat nih. Bener gak sih? Sebenarnya kan K-shape maksudnya adalah yang kaya makin kaya, miskin makin miskin gitu, bener gak sih? Iya. Gitu kan? Iya. Jadi dia tapi kayak ada peluang kan gitu. Oke. Peluangnya sebenarnya is huge, apalagi di Indonesia kalau menurut gua. Karena di Indonesia itu people is very accepting. Yang kedua,
accepting itu maksudnya gimana sih? Even ada orang-orang yang punya skandal dimaafin dan seterusnya gitu, ngerti gak sih? Apalagi kalau lo orang baik gitu, opportunity lo gede gitu buat sukses di medium apa aja. Terus di Indonesia juga UMKM maju gitu kan, penduduknya banyak dan mereka mau spend gitu. Nah gue selalu bicara investasi, gue selalu juga bicara masalah active income. Jadi kayak you cannot invest if you don't have active income gitu. Makanya kalau kita bicara mengenai shape, ini sebenarnya opportunity banyak kayak yang tadi gue bilang gitu, UMKM, the quality tuh acceptable gitu. Lo nggak harus yang kalau di Amerika kan kalau lo quality-nya nggak segini banget lo susah menang gitu. Nah di Indonesia sebenarnya kalau quality-nya acceptable, lo jujur, lo halal segala macam, lo harusnya lo bisa menang gitu. Gue banyak itu klien yang bikin Shopee penghasilannya Shopee Shop gitu penghasilannya 250 juta sebulan. Ada yang cuman bikin, bukan cuman ini this is hard gitu, tapi bikin TikTok akun buat jualan. Dia ngerekrut 3 orang gitu buat jualan. Penghasilannya 100 juta sebulan. Jadi 3 orang itu selama 24 jam mungkin ada 9 orang gitu kali ya ganti-gantian jualan terus. Jualan apa aja yang barang-barang. Ada yang cuman, jadi kayak menurut gue opportunity itu tuh gede banget untuk ningkatin active income lo. For me, if you don't have that much money, fokus on yourself, invest di diri lo sendiri gitu ya. Berani ngambil skill. Kalau lo sekarang masih butuh kerjaan lain sekarang, lo tetap kerja. Coba pikirin weekend lo bisa diapain. Supaya lo keluar dari jeratan kemiskinan. Caranya gimana? Ya ningkatin active income. I'm sorry to say bukan dari investasi, dari active income gitu. Jadiin kondisi krisis itu motivasi lebih lo gitu kan. Dan lo tinggal di Indonesia loh. Di Indonesia tuh bener-bener kayak menurut gue opportunity-nya gede banget. Kalau di Singapura lo mau bikin stall aja, stall tuh kayak warung pinggir jalan gitu ya, yang 3x3 gitu. Sewanya aja sebulan bisa 4.000-5.000 Singapura dollar, which is 60-70 juta, 3x4 loh. Harga makanannya berapa? Sama kayak di sini 20.000, 30.000. Lo harus jual berapa piring gitu. Di sini lo viral dikit laku gitu kan kasarnya gitu kan. Ya walaupun tetap ada effort ya emang gak gampang. Kemarin ada yang nanya ke gue, bang emang lo kira gampang menghasilin penghasilan income dengan keadaan K-shape kayak gini segala macam? Ngomong mah enak. Gue bilang, iya siapa yang bilang gampang? Iya kan? Maksudnya gini, lo gak punya duit susah. Lo kagak bisa investasi susah. Lo gak punya investasi masa depan susah. Tapi lo investasi rutin per bulan juga susah. Tapi lo bikin usaha tambahan side hustle juga susah. Kan semuanya susah. Lo tinggal pilih yang susah ngasilin aja gitu kan sebenarnya enggak? Gitu kan? Iya. Dan untuk kita bisa kayak maju terus kalau dari share cerita lo tadi gitu ya. Lo tuh banyak kayak terpengaruh gitu sama value yang lo tanemin ke diri lo sendiri gitu. Ya mungkin dari quote-quote orang yang ya dari quote-quote di buku atau mungkin dari role model lo gitu. Iya benar. Kalau your best financial healing quote. Waduh. Yang mungkin menurut lo ini kayaknya bisa ngebantu orang lain juga nih kalau misalnya mereka inget-inget terus this message gitu. Maybe udah banyak tadi sebenarnya dari yang gue jelasin. Mungkin satu lagi yang belum gue ngomongin adalah you cannot hit the target you cannot see. You cannot hit the target you cannot see. Most of the people don't know where their finance going to be. They just buying property, they just buying this, they're just investing here, but they don't know what is their end goal. Lo cuma nembak busur panah ke tempat yang lo nggak tahu bener apa enggak, lo nggak ngeliat tuh sasarannya di mana gitu. So define your goal guys gitu. So define your wish, define what makes you happy. Doesn't need to be big, it can be small, but define that. Lo butuh kayak kompas untuk where do you want to go. If the compass that you want to go, you just want to work. Ada beberapa teman gue gitu yang dokter gitu ya. Mereka ngerasa gue gak butuh duit banyak kok, tapi gue pengen bantuin banyak orang setiap every day gitu. Gue cuma mau bantuin banyak orang aja, itu kayaknya Tuhan nyuruh gue kayak gitu dek gitu. Gue mau die with zero, gue mau bantuin orang di desa, tapi tujuan goal gue adalah ya udah gue cuma pengen hidup aja. Gak masalah, that's fine, but he knows what he wants. A lot of people tuh doesn't know the target. You cannot hit the target you cannot see. Define your goal, and goal can be changing every single 2-3 years, but define that together with your spouse, together with the kids, your next holiday, your next investment, your next whatever, right? Define that goal, and
kasarnya jalan tuh bakal kebuka insyaallah. Gitu. You go towards that. Maybe lo tiba-tiba nyasar dulu ke kiri kanan, tapi if your goal is like solid, right? You're gonna get there. Tuhan pasti kasih jalannya. Tuhan tuh maha besar. Banyak orang tuh takut. Banyak orang tuh takut mikir, kayak gue gak mungkin bisa punya 1 miliar. Kayak gue gak mungkin punya 10 miliar. Mikir aja yang gratis takut. Padahal Allah itu tulisannya maha besar. Lu minta yang gede-gede gitu loh. Lu jangan minta yang kecil-kecil, jangan malu-maluin. Ya, gue keplak kepalanya gitu. Lu ini minta yang paling gede, lu minta yang gede gitu. Tapi apaan? Allah itu maha besar, bro. He can do anything you want gitu. Jadi ya, you cannot hit the target you cannot see. Itu dari Dave Ramsey sebenarnya, temen gue ngutip itu aja. You cannot hit the target that you cannot see. Kalau misalnya udah tahu, udah di breakdown ya targetnya tuh apa aja, dan bahkan udah sampai ketemu 4% rule-nya, dan butuh untuk educate yourself about financial, langsung aja ke channelnya Deka. Siap. Di mana aja deh channelnya? Gue ada di YouTube Pandeka Investasi ETF, di Instagram Pandeka CFP, di TikTok Pandeka CFP, di Facebook Pandeka CFP, di Spotify juga ada Pandeka juga. Yeah, you can reach me anywhere and go to perkasapandeka.com juga if you want to be guided, and there's so many free stuff that I gave also gitu, kayak financial free, workshop free, segala macam gue juga kasih banyak di situ juga sih buat teman-teman bisa get an early stage of financial freedom juga di situ gitu. Wow, silakan langsung meluncur ya ke channelnya Deka. Dan untuk buku lo kapan rilisnya? Gue sebenarnya lagi masih kerjain karena ada kerjaan dan segala macam. Insyaallah mudah-mudahan akhir tahun bisa rilis nih, mudah-mudahan. Akhir tahun ya. Next time gue kesini lagi, gue udah bawa bukunya buat lo ndak gitu. Yeay, akan kesini lagi bener ya. Nafas kekayaan insyaallah. Nafas kekayaan. Moga-moga pas bawa bukunya emang beneran udah nafasnya nafas kekayaan gitu. Asik. Kalau sekarang kan masih kayak kaya nggak ya? Kaya siapa nih gitu. Bener. We'll see. Karena emang sebenarnya masih banyak banget yang mau gue tanyain. Kalau tadi lo lihat list pertanyaan gue tuh kayaknya ada lebih lagi gitu. Cuma ya karena waktunya sudah agak mendesak nih. Siap. Ya. Moga-moga bisa ngobrol lagi nih Dek. Thank you, Nda. Di podcast Thank you for inviting me. Ini. Thank you so much. Sukses terus. Siap. Terakhir banget deh, definisi sukses buat lo. Oke, menurut gue sih simple, just be happy, like just content. Like in the end of the day yang tadi lo bilang healing. Definisi kaya tuh di sini menurut gue. Di dalam sini nih. Ada orang punya, ingat gak sih zaman dulu mobil putih tuh kayak mobil murah, setuju gak? Sekarang mobil putih ini kayak mobil premium, bener gak? Makanya gue bilang definisi kaya orang tuh di sini beda-beda. Kalau lo bisa nemuin healing yang beneran, lo menemuin itu tuh namanya kaya. Definisinya benar-benar lo konten, hati lo tuh full. Setuju gak sih? Kayak di sini nih kekayaan tuh bukan di sini. Iya lo butuh ini, tapi ujung-ujungnya lo fulfill nggak di sini? Kekayaan sejati, kemenangan sejati itu ketika hati lo tuh konten. Nah, itu yang gue kejar setiap hari. Gimana cara gue bisa bersyukur, gimana cara gue bisa punya duit segala macam. Tapi ujung-ujungnya be happy di sini gitu sih ujung-ujungnya. Make sense gak sih? Make sense banget. Karena kan hati itu kalau misalnya jantung itu kan dia mompa darah tuh. Iya. Kalau mompanya tepat kan nyebarnya ke seluruh, ke semuanya gitu. Bener. Flow-nya tepat gitu. Bener. Makanya it can be 10 million, it can be 20 million a month, it can be 100 million, it can be 300 million. But if your heart is not fulfilled, you're doing bad for others segala macam, nggak akan happy loh gitu. Makanya yang di ujung-ujungnya yang diincar ini. Terakhir banget nih, setuju atau enggak time is money? Gue setuju lagi. Gue setuju banget dah. Karena kalau bicara investasi, bukan siapa yang gede-gedean, tapi siapa yang lama-lamaan. Semakin lo telat investasi, semakin sulit lo achieve that gitu. Dan waktu juga adalah energi juga gitu. Jadi menurut gue dua-duanya bener gitu. Antara time is money, money is energy, itu bener juga. Time is energy juga sama. Jadi kayak time, money, energy kayak connected to each other deh gitu. Karena ya ketika lo punya duit kan lo jadi semangat juga gitu. Ketika lo punya waktu lo itu bisa, energi lo di waktu itu bisa lo pakai ke hal yang lebih beneficial ketimbang lo scroll TikTok gitu kan. Ketimbang lo scroll Instagram, energi lo bisa dialihkan ke belajar hal yang baru, ketemu temen yang udah lama gak ketemu. Lebih penting ketimbang scroll TikTok gitu kan. Itu kan namanya energi. Gue ketemu lo sekarang, gue naik energi gue karena kita udah lama gak ketemu, dan seterusnya kita ngobrolin hal yang positif buat masyarakat gitu kan. Jadi menurut gue time, energy, money itu kayak interconnected ya enggak? Iya sih, gitu setuju gue.
Oke lah kalau gitu Deka, Siap, kita thank you, akan lanjut lagi nih di episode berikutnya ya. Yap. Dan moga-moga gue bisa juga menggali lebih banyak nih informasi terkait financial healing gitu kan. Karena kayaknya kalau gue ini masih dalam journey healing juga gitu untuk financial. Jangan kelamaan, harus ada actionnya. Makanya gue ketemu lo nih sekarang. Siap. Dan thank you so much Sama-sama. untuk semua knowledge, semua wisdom. Siap. Financial wisdom yang lo share ke gue. Yep. Dan silakan sekali lagi kalau mau tahu lebih banyak gitu ya tentang financial versinya Deka gitu kan, dan edukasi-edukasi yang udah dia share di beberapa episode. Waduh gue gak tahu deh, udah berapa puluh gitu kali, kayak kecil-kecil juga banyak 100, gue gak tahu deh. Ratusan video gitu kan, langsung reach out aja social medianya Deka. So thank you so much, dan silakan kalau ada komen-komen ya dari apa yang kita bahas, tulis aja di kolom komen. Thank you all so much for watching. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Ke tengah.